Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu Allah alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah dengan menyebut nama Allah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Nabi dan Rasul Allah. Sah, amin, takbir, Allahu Akbar. Di ruang tamu adik saya dari apa namanya nih bang, kok ribet banget namanya Bang Andi. Apa namanya, ada yang bisa baca nggak? Ragil Ragil ya, lanjut. tapi suaranya nggak aneh. Halo Mbak Bidadari, nggak asing suaranya, maupun Ragil siapa nggak asing suaranya. Bidadari surga nih datang nih. Ragil, ada Macan siapa? Macan, oh kirain Mbak Mican. Aduh, Nggak apa-apa, pula aku. di sapa dulu aja. Iya, salah baca aku. Assalamualaikum Bang Andi, Bang Juma. Tak panggil Mican tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya Macan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ragil Jumatan atau mingguan? Bang Ragil. Loh kok langsung begitu sih tanyanya? Lah, Jumatan ya, Jumatan. Sebentar dulu Pak. Itu paling lembut loh bang. Pak, paling halusnya itu. Di mute dulu. Paling halus itu. Iya halus tapi agak ini menusuk. Daripada gini bang, kamu kafir atau muslim? Kan Wah, kesian bang. Nggak gini aja. Agamanya apa Bang Ragil? Agamanya muslim saya. Oh, Muslim. Islam ya Bang ya. Muslim. Jumatan dia. Bukan Sama lah kayak Bang Andi, saya kayak Gurunda Zuma muslim juga. Enggak, kayak muslim Bang atau Islam, Muhammad Bang? ini. Alhamdulillah. Agamanya Islam, dia muslim pribadinya. Udah Oh. Mau debat Cuma aja. boleh saya tanya-tanya ya? Boleh. Silakan. Tanya nomor rekening saya juga Tapi boleh. jangan nanya nama bini ya bang. Enggak. Yang saya tanyakan itu tentang Tuhan. Sejak kapan Silakan, Tuhan itu tafadhol. ada? Dan kenapa kita diucapkan. harus menyembah Tuhan itu? sejak Dia adalah. Sejak kapan Tuhan itu ada? Sejak sebelum ada pertanyaan itu sudah ada Tuhan itu. Iya, dan mengapa kita disuruh untuk menyembahnya? Gimana? Karena memang perintahnya dia menciptakan manusia untuk menyembah. Oh, iya. Bagus lah, Bang. Kalau nggak ada perintah menyembah nggak disembah dia. Pertanyaannya cuma dijawab dengan bagus gitu. Enak banget ini ya. Bagus lah Bang. Jadi sebelum pertanyaan itu ada, yang ditanyakan sudah ada. betul. Itu bahasa jawaban sederhana. Sejak kapan telur itu ada? Gitu kira-kira ya. Terus agama Tuhan itu apa, Bang? Nggak ada lah. Nggak pakai agama. Tuhan itu nggak beragama, tapi dia pemilik agama Islam. Itu ya. Jadi saya punya mobil, tapi saya bukan mobil. Jadi Tapi saya dengerin dulu, saya mempunyai mobil,
Saya pemilik mobil itu, tapi saya bukan mobil. Begitu juga yang Anda maksud tadi. Oh, Tuhan berarti nggak beragama ya? Tuhan itu nggak perlu diatur, dia yang mengatur. Agama itu untuk mengatur manusia, makhluk. Betul, betul, betul. Asik. Jadi jawab sederhana aja. Beredam suasana ini sebenarnya. Kalau saya salah, mohon maaf ya, Agamanya muslim apa? ya, muslim. Kalau saya salah jawab, tolong diluruskan ya. Oh, betul Benar, itu, benar, betul benar. itu. Terus kalau Boleh Tuhan, tanya nggak, Bang? Yang Tuhan menanyakan itu- aja bilang betul kok. Sebentar Tuhan dia. itu membuat agama, nggak membuat agama, tapi kenapa kok ada agama banyak bang di dunia ini bang? Hanya agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jawabannya. Buatan manusia itu, Bang. Itu jawabannya, Bang. Mudah-mudahan ngerti arahnya. Iya. Agama sebelah pun begitu juga bang. Agama yang lain Bukan pun begitu nggak ada juga. Kristen. Kalau begitu mari kita diskusi by data mana yang benar kan gitu. Bang, di mana agama lain untuk seluruh umat manusia? Coba, di mana agama lain untuk seluruh umat manusia di mana? Ya di Islam bang. Enggak maksudnya begini ya, Bang ya. Tidak ada satu pun dengar dulu, tidak ada satu pun pemeluk agama itu mengatakan agamanya jelek. Pasti mengatakan agamanya yang paling benar. Nah itu maksud saya itu bang Andi, betul Nah, bang Andi. Terus itulah- yang paling benar tuh yang mana? Kok semua Yang ngaku paling- yang benar tuh? Yang paling benar itu mari kita cek kitab suci itu. Islam itu bukan agama yang paling benar. Siapa yang bilang Islam agama paling benar? Gak ada. Islam itu bukan agama yang paling benar, tapi Islam adalah agama yang benar. Kalau Islam disebut sebagai agama yang paling benar, berarti ada agama lain yang benar. Cuma Wah, Islam tuh, yang paling tepat ini. Jawaban paling tepat ini. kan begitu. Bang Jadi Islam itu adalah agama yang benar. Secara tidak langsung yang lain berarti salah, kan begitu. Iya benar-benar tepat. Oke, Wah mantap, udah, Bang. Pak. Jawabannya Pak Neplos ini aku pegang lagi nih sebagai Mantap. menjawab nih. Asyhadu. Asyhadu. Jangan Bang, gitu ini ya muslim kok Pak Ragil ini. Oh, muslim. Ini Pak Muhammad Jai. Astagfirullah, astagfirullah. Maragil ini cuma meredam suasana. Aku pura-pura nggak tahu aja. Nggak apa-apa. Betul, betul. Tadi udah Begitu, kenalan. begitu Pak Ragil kira-kira. Ya kalau sampai orang beragama terus dia tidak mempertahankan agamanya ya itu gimana ya? Perlu dipertanyakan. Ya pasti dia bilang agama saya yang benar, yang paling benar kan gitu. Ada lagi? Oh iya, tadi kan katanya Tuhan itu nggak menciptakan agama. Kok banyak agama? Terus kenapa nggak dibuat satu aja? Surah An-Nahl 93 dan Allah berfirman, Makanya lah, Paulus, jikalau Allah kenapa berkehendak bikin maka Allah Kristen? akan menciptakanmu satu umat saja, tetapi Dia akan menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki, dan kamu akan diminta bertanggung jawab atas perbuatanmu itu. Kan begitu? Iya, itu di kitab Al-Quran yang ada ya. Yang di kitab Iya, lain ada nggak gitu? Kurang paham. Nggak tahu. Nggak ada kayaknya. Kita kan diberi manusia makhluk yang paling sempurna Bang, diberi akal supaya akal itu dipakai. Tapi ingat, akal kita ada yang selalu yang mempengaruhi akal kita. Siapa itu? IBLIS. Ini sangat berbahaya kalau nggak bisa dilawan. Allah hanya membenarkan satu agama Islam. Yang lain nggak tahu Ntar siapa dulu yang Pak Jen, ntar dulu Pak Jen, itu udah mundur, maju lagi. Jadi ada yang selalu melawan akal kita, mempengaruhi kita itu tadi 5 huruf ya, IBLIS. Hati-hati dengan itu Bang. Kadang berbentuk nyata di depan kita, kadang berbentuk nyelonong di pikiran kita, kadang menusuk hati kita. Jadi ada IBLIS itu nyata di depan kita, kayak tadi naik nih, itu iblis yang nyata itu, yang baru naik tadi ngacauin suasana. Jadi artinya tuh iblis harus asa, Bang. IBLIS. Jadi kalau kamu berputus asa, hati-hati nanti dibilang orang. Makanya kita Nah, nggak boleh putus asa. Nah sekarang gantian nanya nih. Menurut Pak Ragil Tuhan itu apa ya? Lain. Gimana bang? Gimana? Menurut Pak Ragil Tuhan itu apa? Arti Tuhan aja dulu. Tuhan itu yang menciptakan kita semua bang dan alam semesta ini. Salah Bang. Agamanya Tuhan apa? Tuhan itu adalah sembahan. Banyak Tuhan Bang. Oh ya pantas kalau banyak agama bang ya, kalau banyak Tuhan ya. Tapi makanya harus ada nama Tuhan yang disembah itu. Tuhan Pak Ragil agamanya apa?
Loh, katanya Tuhan nggak beragama tadi bang, kok Tuhan nanya bukan lagi? itu. Enggak kan? Itu kan jawaban nama Bang Tuhan Handi. Nama Tuhannya Aku nanya siapa? Anda. Kita kan nanya Anda. Tuhan Ini itu kan dua Bang arah Agil ini. itu Tuhan itu adalah bahasa sisipan. Dikenal zaman dulu itu Tuhan. Ya setelah masuk ada orang Belanda namanya Leiddeker itu sebenarnya itu cuma candaan saja. Akhirnya Purwodarminta itu membakukannya KBBI waktu itu menjadi Tuhan. Sebenarnya Tuhan. Jadi dalam bahasa Melayu tinggi itu nggak dikenal Tuhan, nggak ada. Orang Belanda yang mensisihkan kata H itu menjadi Tuhan. Apa itu Tuhan? Ya sembahan. Pohon bisa dijadiin Tuhan. Kuda bisa dijadiin Tuhan. Manusia bisa dijadiin Tuhan. Makanya Tuhan itu jelas harus punya nama. Nah, Supaya jelas. nama Tuhannya Bang Ragil apa? Nah itu. Siapa? Nama Tuhan saya Allah bang. Pinter. Nggak pakai bapak, Agamanya loh. apa? Nama lengkapnya. Nggak pakai bapak, Allah aja. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Mantap. Masya Allah. Takbir. Astagfirullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Orang dia pendebat bukan seperti kita kok. Iya. Nah ini juga kalau kayak begini ini bahasa ilmu standar untuk anak sekolah. Ini yang kalau kita bahas sama umat sebelah kakak kelar 60 hari 60 malam. Iya benar. Tuhan aja 1 minggu nggak kelar. Andaikan kita umat sebelah udah berantem kita nih, bener. Nggak kelar ini. Betul. Ini di sini intinya sebenarnya bagus pertanyaan Pak Ragil ini. Semalam ada Bang Muhammad ini, saya naik ke Komal Bang Raja Dolar. Saya nanya gitu juga kok saya yang dibilang oten, gimana ya? Enggak, soalnya abang ini pertanyaannya sepertinya mewakili mereka. Nggak kasih tahu, perkenalkan dulu nama aslinya Kang. Perkenalkan. Sebentar dulu Pak Jen. Tapi kalau kita di sini Bang, aduh Pak Jen ini ngomong dulu. Kita di sini itu dewasa dalam menyikapi. Kita bisa menelaah kok langsung connect bahwa ini orang bertanya serius, ini orang bertanya ingin menguji, bertanya ingin memperkuat iman, bertanya ingin menyalahkan seseorang. Gitu. Kita bisa tes kok di sini Bang. Jadi awal tadi Anda membuka pertanyaan kita bisa connect kok Bang. Tenang aja. Di sini orang berilmu lah. Ada Neplos ini. Lo tahu sendiri Neplos kalau nggak mau gitu Bang, minyak tanah itu hilang di peredaran. Itu HP pun dibanting. Buktinya Dimakan, sekarang minyak Pak, tanah pakai sulit. Sulit. Nasi pun dimakan. Apa hubungannya coba ya? Kalau saya marah itu saya makan handphone saya pakai nasi. Jadiin lauk. Apa hubungannya coba Neplos marah minyak tanah hilang di peredaran? Apa hubungannya coba? Tapi aku salut sama Bang Neplos nih. Hanya Bang Neplos yang bisa meluluhkan hati Ica. Siapa? Cica. Ica. Gangguan jiwa. Ngomong-ngomong, Pak Amir nggak ke sana nih. Gimana tuh Ica kabarnya? Udah jangan ngomongin cala enak gua. Iya. Pak Ragil posisi di mana Pak Ragil? Pak Ragil posisi di mana Bang? Pak Ragil nggak dengar apa ya? Oh Bang, oh iya Pak, maaf Bang. Iya. Saya posisi sekarang lagi di Bang, di rumah Bang. Salah Bang, Anda posisi di dalam baju, di dalam celana Bang. Oh ya iyalah Bang, di dalam rumah Bang. Iya dalam rumah Siapa Anda kan. yang mau gantian ini sama ini apa penonton di bawah nih banyak banget ya. Kalau ada yang merasa sudah cukup, Memang bolehlah apa kita jawabannya Pak gantian. Ragil ini memang kalau teman-teman Udah, Muslim saya lain turunin aja, Kang. kalau Saya turunin aja, Kang. Anda menjawab kayak gitu, ya Anda dianggap memang. Tapi Muhammad gitu. Zen ini kan Ya. nggak usah lah Bang Zen. Nggak Yang gini, lainnya kalau aja yang memang nggak Pak bicara. Ragil ini ya, Pak Ragil ini jawabannya memang kadang-kadang teman Muslim kadang menyalahartikan pertanyaannya posisi di mana di rumah. Nah itu jawaban orang sebelah Bang. Jadi gimana ya? Ya, gitu Bang Ragil. Jadi menjawabnya itu jangan ngambang gitu. Yang biasa ngambang itu yang kuning kalau lagi banjir Bang. Jangan kayak gitu, nggak bagus. Itu apa itu Bang? Tahu tuh gua nggak bisa ngomong. Nggak nafsu makan pula kita kan. Halo Bang Ragil. Macan. Pak Ragil, Silakan, kalau ada yang mau disampaikan, Bang. Perkenalkan nama aslinya Pak Ragil, ayo Pak Ragil. Kenal semua ini Pak Ragil. Oh, Tuh nama Ragil saya udah itu. aslinya Jaimin. Oh, oke. Jangan ada dusta. Join di Mas. Orang join di Mas.
tetangga saya sama Pak ini, Pak Mamat Zain ini. Ayo Pak Macan, Pak Cuma Pak Mamat Zain ini nggak bisa nerangin Pak saya Tentang. siapa. Iya, iya. Cuman Ada di nah, Kalimantan. gimana? Hah? Ada di Kalimantan ya Pak Ragil. Kalimantan. Bang, sebentar Bang. Pak Macan monitor, Pak Macan. Ya, Pak Macan mau nanya, diam dulu Pak Macan, silakan. Silakan, Ini Pak Macan. masalah pesantren Zaitun itu Bang Andi. Jangan tanya-tanya sama saya ya, saya nggak paham saya. Wajah itu. Kalau Bang Andi masalah pesantren Zaitun. Al Zaitun itu Bang Andi. Dibahas apa enggak ya? Dibahas apa enggak ya? Kan itu lagi viral. Gimana tanggapan Bang Rahasia Andi? umum itu, Pak. Ya, itulah Bang. Perlu kita bahas, sama-sama kita bahas kan. Rahasia umum. Panji Gumilang itu dalam hal Idul Fitri aja kemarin ya, kalau kita lihat itu sudah menyalahi. Kenapa sampai ada perempuan dalam saf depan satu? Kenapa mesti ada perempuan menjadi khotbah kan begitu? Kenapa safnya sampai berpisah-pisah begitu? Padahal bukan COVID-19 lagi. Itu dipertanyakan. Jadi Anda bisa melihat secara akal saja bahwa itu sudah menyalahi gitu ya. Itu satu. Kedua, menurut para yang gua pernah denger nih, bahwa mereka itu memang kelihatannya pesantren, tapi di dalamnya itu ada hal-hal yang orang dalam yang tahu, tapi setelah dibocorkan oleh para alumni-alumninya ya statementnya banyak kok. Apakah perlu saya ulang kembali atau tidak? Yang jelas bukan kapasitas saya sih sebenarnya menerangkan ini. Udah dibahas kemarin oleh Majelis Ulama Indonesia ya. Ya simak aja di sana gitu. Masa nanti saya menjawabnya Bang Andi. berbeda dengan guru-guru kita kan gitu. Ya, betul Bang. Aku potong Bang Andi, ini ada Bang Riko mau iklan mungkin Bang Andi. Monggo. Kira-kira siapa yang mau di ini? Hah? Gak usah Bang Andi, please. Bang Bongkar Tatang. tegas lah. Bang, saya ada pertanyaan satu lagi, boleh Bang? Enggak dulu Pak Nepres mau mempertegas. Enggak, ini Bang Riko nih mau naik, mungkin mau iklan dulu mungkin. Ya ntar dulu itu Pak Riko mah gampang. Oh enggak, oke, silakan. Tapadol, lanjut. Sorry. Silakan Bang Nepres. Ya jelas lah, kita Bang Riko. semuanya sekarang sudah transparan. Kenapa Al Zaitun itu disoroti? Karena ada beberapa temuan yang memang sepertinya kegiatan itu kontroversi. Ada lagi beberapa laporan dari alumni, ada kegiatan terselubung di dalam. Ada lagi bahwa Panji Gumilang terlibat dengan kasus pelecehan, kan begitu, dan lain-lain. Ada lagi beberapa narasi Panji Gumilang juga sepertinya mengarah kepada satu ideologi yang liberal atau mungkin sekular lebih tepatnya. Iya, ini yang bocor. Lalu kemudian Panji Gumilang beserta jajarannya bahkan santri-santrinya memakai atribut-atribut yang biasa dikenali atribut itu digunakan oleh kaum-kaum sebelah, kan begitu. Betul. Jadi indikasi-indikasi itu sudah cukup bahwa Panji Gumilang dan Al Zaitun dimungkinkan di situ adalah tempat beroperasinya, mungkin ya, tempat beroperasinya hal-hal yang pantas untuk dicurigai begitu, pantas untuk dikhawatirkan gitu loh. Karena dia menampilkan sesuatu yang sepertinya jarang atau tidak pernah ditampilkan oleh ulama-ulama sebelumnya begitu. Lalu dia tampilkan itu, sudah kuat indikasinya. Kayak gitu aja. Jadi dimungkinkan Al Zaitun itu adalah pesantren yang sesat. Kalau menurutnya Flos, dimungkinkan Al Zaitun adalah pesantren yang sesat gitu. Iya, karena ada lagi viral lagi, ada katanya haleluya itu salam bukan untuk Nasrani saja, untuk orang kaum sebelah, tapi untuk umum katanya. Baru-baru ini di YouTube ada, mungkin Abang bisa. Ya buka jelas di gini bang, kita menunggu saja Fatwa Majelis Ulama Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan sekarang kan udah ada investigasinya ya kan begitu. Ya mudah-mudahan secepatnya ya lah, jangan menggantung udah bertahun-tahun loh. Iya, Supaya Bang umat Andi. tidak resah kan gitu. Iya, justru itu makanya Bang Andi kan. Jadi bola liar, jadi kan masyarakat sebelah nanti, orang-orang yang sebelah itu kan udah yang pro sama yang sebelah, jadi orang tuh makin enak memasukkan yang nggak bisa diapakan sama kita kan gitu. Jadi bola liar jadinya. Saya setuju sama Bang Neplos.
Alumni sendiri kok yang udah buka semuanya tuh. Kenapa nggak diambil itu? Bisa kok orang masuk ke dalam-dalam untuk investigasi. Yang paling fatal itu Bang Andi bahwa kesaksian dari salah satu perempuan yang mengaku bahwa dia diminta untuk melakukan perbuatan tidak senonoh di saat dia ingin mendatangi orang tuanya yang sudah meninggal lalu dipaksa untuk melayani si Panji Gumilang. Seharusnya perempuan itu sejak awal dia sudah dilaporkan kalau memang kegiatan itu tidak benar atau mungkin tuduhan itu tidak benar. Tetapi kenapa diulur-ulur? Nah, Nggak bisa gerak, kan nggak bisa gampang analisisnya, gampang sekali nih. Betul. Kan kayak begitu. Gitu aja. Anda kan udah bisa lihat di video bagaimana dia sholat id seperti itu. Itu aja dilihat. Kok alasan apapun tidak diterima sesuai dengan. Coba ya, ini Bang Andi, mau tak tanya dulu sama typingan di bawah. Yang sepakat bahwa wajah Panji Gumilang mirip pendeta, ketik 1. Langsung aja ekstrim ya kan, kita coba-coba dulu eksperimen. Kejam kali Bang. Wah, wah ya sedikit yang pekat ya guys. Host cari oten host. Sepi ini sepi cari oten. Ketik satu yang sepakat. Nah, kan? Di live chat YouTube saya juga 1 tuh banyak tuh. Ketik 1 dong. Tuh. Iya. Ini live di YouTube. Jangan mau ditakut-takuti bahwa seolah-olah Al Zaitun itu sepertinya dia dibentengi oleh para penguasa-penguasa di negara ini. Wah, Nggak ada urusan, nggak ada bosan urusan. sekali. Iya, nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Mau di backup sama Rusia juga nggak ada urusan yang kayak gitu tuh. Paling rumah Nevlos nanti dirudal kan, meninggal udah selesai, apa lagi? Mau gimana? Jangan Udahlah. sampai kalau bisa ya, maksud saya itu secepatnya mengambil tindakan keputusan yang paling bijak gitu ya. Kenapa sebelum umat yang mengambil keputusan kan gitu ya. Iya. Kita sudah bosan lah ditakut-takuti. Kemarin Majelis Ulama Indonesia loh sudah satu meja di salah satu media televisi toh. Pastinya juga agak-agak sedikit kencang lah Pak kalau Ustadz kalau berbicara begitu, jangan terlalu abu-abu lah. Nggak usah takut, nggak usah takut apa ya populasi Islam berkurang, nggak usah takut. Yeah. Islam itu nggak membutuhkan apa ya kuantitas, tapi membutuhkan kualitas. Betul. Itu ya teman-teman. Betul ya. betul. Saya lebih percaya dengan Ustadz Abdul Somad daripada MUI. Sorry aja. Iya betul itu Bang. Jadi Betul, kalau Bang. Ustadz Abdul Somad sudah menganalisis bahwa itu orang gak jelas, ditangkap aja. Saya satu suara lah. Saya juga Satu suara saya. suara dengan UAS. Iya. Sama aku Ustadz juga Abdul Bang Somad Andi. aja nggak nutup-nutupi loh. Kita kok nutup-nutupi. MUI nggak berani Bang, bongkar itu nggak berani orang. Berani ya, mau isi sudah tunggu aja kan investigasi tuh. Sabar dulu lah. Iya insya Bang Andi, Allah. tapi udah berapa lama Bang Andi udah jadi bola liar, jadi banyak keluar jadi apanya kan udah dua saksi udah satu barang bukti Bang Andi sebetulnya kalau dalam kepolisian undang-undang kepolisian. Iya Dua- Bang Macan. dua barang Bang bukti, Macan jangan satu- beropini Bang Macan. Jangan beropini. Jangan, Oke jangan. oke. Nggak Nggak boleh. Ada indikasi kita memang tidak boleh memvonis kan. Karena memang ada pihak-pihak yang berwenang dalam hal ini. Tetapi kita juga boleh berasumsi gitu dan itu dibenarkan. Jangan berasumsi, kita boleh berpendapat. Iya, berpendapat. Hak kita. Berpendapat. sebelah Iya, itu. betul. Tapi pendapat yang bijak, kritik yang membangun, baik solusi. Gitu. Solusinya memang ditangkap dulu si Panji Gumilang itu, diperiksa Gak ada dulu. cara lain apa? Nggak ada lagi. Dibakar nggak mungkin kan? Jangan. Bang Juma diam aja Bang Juma. Lagi sholat dia mungkin. Oh lagi sholat dia tapi Jam 9 ya, aduh. jam 9. Iya. Sorry. Host itu user taikin tuh host tarik host. Saya User. tadi kan mau tanya nih gimana nih. User cabut. Ya nanya aja masih dulu. mau nanya, boleh, Bang. silakan Pak Ragil. Iya. Itu, Yang di atas lah dulu selesaikan. surat Yang di bawah tuh biar aja. Al Imran ayat 90 itu untuk siapa Bang sebetulnya Bang?
Oke, saya turun dulu ya kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah, masa kita mau benarin pernyataan Panji Gumilang bahwa hadis itu tidak ada yang doif? Dari mana itu coba? Itu mulut dia sendiri yang ngomong itu. Intinya Hadis itu tidak ada yang doif. Apa sih Ali Intinya Imran 90? hadis. Innallazina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Itu ya Bang ya? Iya, Sesudah Bang. beriman, kemudian bertambah kekafirannya, sesekali-kali tidak akan diterima taubatnya. Dan mereka itulah orang-orang sesat. Ya orang kafir Bang. Intinya hadis yang bertentangan langsung dengan Al-Quran itu pasti sudah. Bukan itu pertanyaannya Pak Ragil. Ali Imran ayat 90. Oh, Iya, Pak Ragil tadi bertanya. Gimana tadi Bang? Bunyinya Bang? Imran ayat 90. Innallazina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Sesudah beriman kemudian bertambah kekafirannya. Sekali-kali tidak akan diterima taubatnya. Dan mereka itulah orang-orang sesat. Ini kayaknya tujuannya kepada orang yang murtadin deh. betul. Itu kafir Karena ada sesudah juga dia orang beriman. kafir yang Artinya dia pernah beriman, belajar. terus kemudian dia murtad jadi kafir. Bertambahlah kekafirannya. Sekali-kali tidak akan diterima taubatnya. Berarti Dan kalau mereka balik itulah lagi orang-orang ke sesat. balik lagi ke Islam nggak diterima Bang? Kalau dia Jangan bertobat main-main. nasuha, sebentar Pak Jain. Jangan dia dijawab. Kalau dia tobat nasuha, insya Allah banyak kok yang sudah murtad balik lagi. Baru aja kemarin disyaratkan oleh Bang Juma. Loh, tapi Insya Allah tadi kalau- ayatnya katanya nggak diterima tobatnya, gimana Bang Andi? Kenapa? Tadi ayatnya bunyinya nggak diterima tobatnya. Kalau kekafirannya nyata bertubi-tubi. Bertambah kekafirannya. Kalau dia bertobat kan nggak bertambah Bang. Bukan teman-teman. Assalamualaikum. Gimana Dia terus caranya hukumnya terus-menerus. mencampurkan Terus menerus di atas kekufuran sampai mati. Itu tafsirnya. Kalau dia terus menerus kafir, kufur sampai mati ya. Tapi kalau dia bertobat, itu loh Bang. Oh, itu tadi menurut Bang Andi kan dari Muslim terus kafir terus bertobat masuk ke Islam lagi gitu diterima kan? Tobat nasuha insya Allah. Nah, kalau dari kafir terus ke Islam terus kafir lagi gimana? Terus Islam lagi gimana? Berapa kali batasnya? Agama bukan buat mainan. 3 kali kalau Selama nggak itu salah. tidak sengaja mungkin masih diterima. Beragama itu bukan buat mainan. Loh, kan ada Bang, biasanya kan udah masuk ke Kristen misalkan, habis itu oh nggak enak masuk ke Hindu misalkan Bang, oh nggak enak masuk agama lain, terakhir masuk ke Islam lagi, gimana itu? Masih diterima nggak kira-kira? Insya Allah tobat nasuha insya Allah. Masa orang mau bertobat ditolak? Insya Allah. Allah Maha tahu. Aku mau tuh jawabnya singkat-singkat Bang, aku nggak mau mempersulit. Aku bukan juga Iya. ulama, aku bukan Iya, ustaz. kalau ya. dipersulit kan nggak Ya. paham Bang. Tapi singkat kalau jawaban saya mudah dimengerti. Itu pernah Kalau ditanyakan ada yang sama salah gampang, satu ngapain artis pemain bajai bajuri yang ototnya besar. Dia bertanya sama Ustadz Abdul Somad itu pada waktu itu, berapa kali jatahnya? Ustadz Abdul Somad memberikan 2 opsi. Pertama adalah seandainya dia kafir, lalu dia masuk Islam, lalu dia kafir lagi, lalu dia masuk Islam, lalu dia kafir lagi, maka tertutup untuk dia menerima Islam lagi. Yang kedua, dia diperbolehkan selama memang dia termasuk orang-orang yang kurang ilmu, artinya orang-orang yang memang tidak memiliki ilmu sama sekali. Nah, jadi itu masih diizinkan dia untuk bertobat. Tapi kalau dia adalah orang yang berilmu, maka dia termasuk golongan orang-orang yang mempermainkan agama, nggak diterima lagi. Kayak gitu dia yang salahnya. Ya, oke, Setuju. kita sapa dulu Pak Riko. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan Pak Riko. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada yang mau disampaikan. Mohon maaf ya, kasih waktu saya untuk iklan sebentar. Ya, Siap, baik, Riko, Pak. silakan. Ya, suara saya agak mindeng karena saya baru selesai demam. Assalamualaikum semua, salam kenal. Saya dari Bangka Belitung, tepatnya Kota Tanjung Pandan. Saya sedang berjualan aneka cemilan khas Pulau Belitung, empek-empek sutra tenggiri, pastel mini abon ikan tenggiri,
peletek tenggiri, peletek cumi, terasi udang, kopi kongji dari Belitung, otak-otak cakian tenggiri. Yang berminat silakan aja untuk follow saya, lalu DM saya dan WA saya ada di bio untuk pemesanan dan info harga dan sebagainya ya. Insya Allah kami amanah dan halal. Tambah lagi dong Bang Zuma. Tafadhol Bunda. Atau Sensei Juma lagi meditasi kayaknya. YouTube-nya Bang Juma aja gangguan itu, nggak ada yang admin YouTube Bang Juma ya. Bang Katanya Handi gangguan dong, tambah Bang Handi. Silakan. Maksudnya? tambahin Bang Andi. Di-improve lagi Tambahin jualannya, ke- didukung Oh jualannya. ya, oke. Didukung Narasi. terus Bang Riko. Ya, untuk mendukungnya hubungi Bang Riko, dihubungi di DM aja. DM aja. Itu ya. Itu sih Iya. supaya beliau ini bisa eksis kembali kan gitu ya. Bisa membantu keluarga Terima beliau. kasih ya Bang Handi, terima kasih semua. Jadi yang belum tahu Bang Riko ini adalah mualaf yang berjuang bertahan hidup ya dengan usaha ya yang tadi. Hidupi keluarga. Jadi barang siapa yang ingin misalkan ingin bersedekah nanti dibeli nanti itu dibagikan ke panti asuhan juga mungkin Bang Riko bersedia gitu. Iya, boleh begitu. Gitu. Oke, cukup ya. Ini saya mau urus dulu nih. Oke. Channelnya Bang Juma katanya gangguan apa gimana ya? Bang Juma, assalamualaikum Bang Juma. Adminnya mana? Ntar saya telepon dulu admin ya. Bang Juma menjawab mungkin. Apa ditutup? Ipang udah tutup kali. Ntar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Dewa. Silakan Kang Dewa Molok. Aku sih nak investigasi tentang Molok, Bang. Investigasi pula. Ini tunggu Bang Zuma kalau gitu. Kenapa sih ada nama-nama kayak gini? Siapa sih ini Dewa? Dewa Molok, Dewa Dagon, dan Dewa Baal. Ini kayaknya baru viral ini molok-molok nih. Oh, bukan Bang Dewa, bukan. Siapa ini? Kan Bang? namanya Bang Dewa kan? Dewa Molok. Gantilah Bang namanya Bang, provokatif lah ya. Penyembah Molok. Dewa Molok. Kan Bang Andi banyak tahu tentang Bible atau Bang Neplos bisa tanya-tanya. Hah? Ya, tapi jangan pakai nama itu, nanti kalau di sebelah kan Anda juga jadi sasaran. Disangka ada ejek-ejekan kan gitu, nggak bagus lah. Ya nanti Kita jangan provokatif nanti kayak besok mereka lah. mungkin bisa diganti. Bisa diganti. Mungkin melek. Tapi mereka nuduh juga loh Islam itu. Ya biarin aja mereka nuduh, mereka nggak itu nuduh juga apa-apa. loh. Lu apain agama Islam itu, lu mau apain kayak apain, Islam itu tidak pernah akan berkurang. Iya betul Bang. Mereka Bang capek Raga ini di atas Islamnya. Kita disalahkan Gini ya, juga. mereka akan capek, keringat dingin, mengeluarkan biaya, berisiko masuk penjara. Islam tidak akan pernah berkurang kemurniannya dan kebenarannya. Betul. Mau jungkir balik kek, mau apa kek, resikonya tanggung sendiri lah. Buktinya kan udah ada yang buron 2 orang, udah basuh banyak sekolah di dalam. Itu loh. Dia mau terserah mau ngapain gitu loh. Dan saya rasa saudara-saudara kami tidak akan pernah terpengaruh menjadi murtad kalau mendengarkan mereka memberikan penjelasan. Bahkan semakin begitu, semakin banyak orang menjadi mualaf. Jadi nggak perlu capek-capek sebenarnya itu, nggak perlu dipusingin gitu loh. Resikonya apa? Ya kita negara hukum, tidak boleh menafsirkan kitab suci orang lain di luar daripada penafsiran pokok. Nah itu yang terjadi oleh kemarin terakhir di Ratia Velo. Anda tahu kan ini seorang pendeta akademis pula lagi. Dia membahas hadis salah satu hadis mengatakan Nabi kita bla 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 bla. Masuk kan? Masuk. Enggak sih Bang Andi. Maksud saya tadi Bang Andi untuk bertanya tentang Bible di sini kan keluarga saya banyak juga yang Kristen. Kan saya bisa bertanya-tanya tentang itu untuk belajar tentang itu untuk
bilangin sama keluarga saya yang Kristen juga lah. Begini Gitu. Bang, kalau saudara Anda Kristen, jangan sama sekali Anda yang memulai bertanya. Tunjukkan saja sikap Anda sebagai Muslim. Suatu saat dia akan bertanya, Anda siapkan jawaban yang sederhana. Kalau Anda yang mulai bertanya, berarti Anda yang ingin menyerang duluan. Biasanya orang yang mulai bertanya itulah yang mulai ingin mengetahui sesuatu. Tapi kalau kita mulai bertanya, dia belum siap jawaban, nanti semakin jauh hubungan Anda dengan keluarga. Iya, betul itu. Jangan kan saudara ya, mertua saya kan saksi Yehova, dan rumah saya sama mertua tuh jaraknya cuma 3 meter. Nah saya nggak pernah diskusi justru agama Islam dengan beliau. Beliau selalu menceritakan bagaimana sebenarnya perjalanan Bible, kan mereka ada pelajaran juga kan begitu ya. Tapi cara saya adalah pada saat saya berdebat, suara saya kerasin emang. Itu metode saya. Suara saya kerasin pada waktu berdebat gitu. Udah pasti kedengaran ke sana. Enggak kan biasanya itu keluarga kita yang Kristen kan dia ragu-ragu bertanya sama orang lain. Kemungkinan dia bertanya juga sama orang terdekatnya seperti saya. Makanya saya juga ingin minta pengalaman dari sini gitu. Jangan memulai tadi kata Bang Andi. Itu betul. Iya, nggak memulai. Cuman kan kalau ada keluarga bertanya kita tidak tahu tentang begitu kan kita nggak bisa jawab juga. Mualaf ya, Bang Dewa Molok ya? Enggak, Islam dari lahir Bang. Oh, kok bisa keluarganya Kristen? Keluarga dari istri Bang. Oh, keluarga dari istri. Berarti istri yang mualaf ya? Iya Bang. Siap. Saya sih suka dengan penjabarannya Bang Zuma, makanya saya naik untuk bertanya-tanya sama Bang Zuma juga gitu. Dia punya dewa ya yang berisi. Ya, intinya nggak suka sama Bang Juma antara dua. Pertama nggak punya paket, kedua dia oten. Jelas Bang, yang nggak suka sama Bang Zuma itu paling oten atau nggak punya paket. Mertua ada satu dari seluruh debater di TikTok ini yang paling tidak disukai sama mertua saya. Siapa itu? Sensei Juma. Iya, Sensei Juma. Dan pada saat mertua saya menceritakan tentang Sensei Juma, wah itu kejam sekali bahasa. Iya, saya tangkapnya begitu aja. Iya ya, bagaimana itu bahasanya, Ma? Begini, begitu, begini. Iya ya. Gitu. Tapi saya mau menunggu momen begitu. Kapan ini mau ada pertanyaan dari mertua saya tentang Islam, kan begitu. Sampai sekarang belum ada momentum itu, dan saya tidak mau mengawalinya. Benar kata Bang Andi, saya tidak mau mengawalinya. Tunggu sampai ada nanti momentum itu baru, gitu loh. Enggak Bang, maksud saya sih gini, kan mertua saya Kristen. Nah saya suruh istri saya bicara sama keluarganya, kayak gitu. Jangan Kan kesannya istri saya provokatif nanti masnya yang istri saya kan disalahin. mantan Kristen juga Bang. Iya tahu. Kan dia bisa Begini bicara Bang, sama orang cara izin ya Pak, cara menjawabnya adalah tunjukkan sikap Anda sebagai seorang Muslim. Betul. Itu cara menjawabnya. Nanti mereka kok saudara saya semakin menjadi seorang Muslim, dia semakin baik, menjauhi minuman keras, gitu ya. Dengar ajan kalau dia nggak sibuk banget, gitu, langsung mengambil air wudhu, gitu ya. Berbuat lebih baik, menyantuni anak yatim, tolong menolong. Nanti dia berpikir, oh jadi Islam begitu ya, tidak makan babi, gitu dan seterusnya. Nah itu jawaban Bang. Jawaban itu sikap Nilai kita. plus itu. Iya, betul itu. Enggak sih, maksud saya kayak gini loh. Enggak, maksud saya kayak gini loh. Kan istri saya tahu tentang Bible juga sebagian. Kan gitu. Kan otomatis kan kalau istri saya yang berbicara sama orang tuanya, Daripada fokus ke mertua, mending fokus menyatakan ke istri tentang dulu. kesalahan Bible kan mungkin. Nggak usah. Daripada fokus ke mertua, mending fokus ke istri dulu.
bimbing, bina itu istri supaya Islamnya makin matang, begitu, ilmunya makin banyak. Gak usah dulu fokus ke mertua, Betul. fokus aja ke istri dulu. Itu aja dulu diselesain PR-nya. Percayalah. Betul, istri semakin baik sama orang tuanya. Tadinya mungkin baiknya cuma 50%, kalau bisa pulkan 100%. Nanti mertua lu, kok anak saya sejak menjadi muslim kok berubah baik banget gitu. Nah, itu jawabannya. Sederhana tuh, Bang. Berarti pendapat abang-abang di sini, saya sih mendukung debat ini, Bang. Berarti pendapat abang di sini, buat apa kita diskusi sama Oten kalau Nah, kita itu- tidak memperlihatkan? Beda, ini ini kan kalau ranah keluarga tadi. Ranah keluarga, Judul diskusinya kan? kan tadi ranah keluarga. Kalau Tadi kan ekstern diskusi mah, kita. kalau Nah kan ekstern sama-sama, Bang. nggak bisa. Pendapat abang. Masa lu mau Beda. debat sama keluarga lu? Iya, janganlah. Nah, kalau istri Anda kira-kira punya ilmu, debat aja sama Kristen yang lain. Biar keluarganya dengerin. Betul, itu lebih masuk, Itu lebih elegan. lebih elegan. Kan kata abang tadi mengundang permusuhan. Nah kita debat kayak gini kan mengundang permusuhan. Wilayah keluarga itu jangan disamain dengan wilayah yang lain. Masa kurang jelas sih penjelasan Bang Hadi dari tadi? Enggak apa-apa, Bang, enggak apa-apa. Kan ada kata-kata mengundang permusuhan, Bang. Kan itu nggak enak. Begini ya, Bang, ya, saya ulang ya. Kalau Anda yang memulai ajak debat sama keluarga, itu artinya Anda seakan-akan ini menganggap mereka itu nggak benar. Apalagi Anda mulai bertanya gitu loh. Nah, cara untuk merespon dia bertanya, ya Anda berbuat baik aja dulu. Itu secara internal keluarga. Ya. Tapi kalau ekstern begitu, Anda ini punya ilmu dalam kristologi, ya debat aja. Debat aja gitu loh. Seakan-akan Anda bayangkan aja keluarga Anda itu yang masih Kristen aja Anda debat. Gitu loh. Iya, Mudah sentuhlah kok dia masa tepat di hatinya diaplikasikannya gitu loh. mudah kok ini bahasa. Lah Bang Andi, sentuhlah dia tepat di hatinya katanya kan. Maka dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Ada lagunya. Karena ada wilayah-wilayah yang memang kita terikat dengan aturan-aturan etis atau aturan moral, misalnya wilayah-wilayah keluarga. Nah, itu jangan disamain dengan wilayah virtual begitu loh. Wilayah keluarga itu perlakuannya berbeda, bukan dengan cara berdebat. Kenapa? Karena sanksinya itu lebih dalam daripada di virtual basisnya. Wilayah keluarga itu nanti bisa merambat kemana-mana. Yang tadinya justru hubungan istri harmonis dengan orang tuanya, disebabkan kita kurang bijak mungkin ya mengambil sikap, walaupun niat kita baik, tujuannya dakwah, kan begitu kan? Ya itu tadi jadi ngaco. Makanya yang mengetok itu rumah pamannya Nabi itu kan Umar bin Khattab, ketok-ketok gedor-gedor. Kenapa kan Nabi langsung aja yang ngetok-ketok semua itu secara barbar? Kenapa harus Umar bin Khattab? Kan begitu. Jadi memang itulah yang bijak tadi. Gitu. Jangan Iya campur sih, aduk Bang. lah. Cuman kata-kata tadi permusuhan kan nggak enak. Di Al-Maidah 54 itu ada apa itu. bedanya saya bertanya sama keluarga saya? Apa bedanya kita bertanya sini sama Oten? Kira-kira Anda mau bertanya ke keluarga itu apa? Masalah ini. Topik ini gitu. Mertua Anda kan masih Kristen ya, Bro? Iya. Gini aja Bang. Gini aja. Kasih sih kayak Solusinya Kan adalah kita berdebat di sini dengerin untuk dulu. menjalin persaudaraan. Iya, gini aja. Solusinya adalah kalau memang Anda punya keberanian, Anda debat aja, buka speakernya di depan mereka. Kalau ada Kristen di sini suruh dengerin. Suruh dengerin perdebatan kita. Ini loh. Ya kok solusinya kayak gitu, Bang? Emang selama ini solusi kita debat kayak gitu ya? Ini ya, kalau mau nyoba dialog, satu aja dulu syaratnya. Sederhana ini. Kalau mau nyoba dialog, coba dulu lihat reaksi pada saat Bang Dewa Molok itu baca Quran di dalam rumah mertua. Coba dulu lihat reaksinya selama 1 minggu. Bacain itu Al-Quran kuat-kuat. Baru bisa kebaca karakternya mertua, bisa diajak dialog atau enggak, begitu loh. Karena kalau sejak awal ternyata misalnya mertua itu punya punya sense yang sedikit sensitif mungkin atau lebih sensitif kepada Islam misalnya, itu kan jadi kacau nanti. Jadi Jangan, kacau. Bang. Jadi Jangan kan Bang, gitu. malah ada yang kepanasan Iya. Bang, katanya. Coba baca Al-Quran aja dulu di rumah mertua. Enggak, Kalau Bang. bisa, udah.
Ada bukan yang semakin tenang, makan Pak Jen sebentar, semakin Pak Jen. panas katanya. Pak Jan sebentar luar Pak, plus dulu Pak Jan. Ya lihat reaksinya selama 1 minggu. Reaksi mertua. Apakah disuruh berhenti? Atau mungkin disuruh bacanya di tempat lain? Kalau disuruh berhenti dan disuruh baca tempat lain, fix jangan aja dialog. Daripada nanti makin kacau, makin rumit. Gitu loh. Coba tes eksperimen aja dulu. Nanti kasih tahu sama guru-guru, Sensei Juma atau Bang Handi kasih tahu. Saya udah bisa baca 1 minggu di rumah mertua dan gak ada reaksi apapun, tidak ada perlakuan yang berubah, tidak ada sikap yang berubah. Mungkin langkah selanjutnya bisa diajak dialog. Gitu aja. Coba lihat. Jadi Kan ada dia. Jadi teknik berdakwah itu banyak-banyak teknik, Bro. Sasaran kita siapa dulu gitu loh. Jadi tergantung sasaran kita siapa. Jangan samaratakan semua. Jadi teknik berdakwah itu macam-macam metode yang kita pakai. Kalau dalam keluarga, ya metodenya pendekatan keluarga. Berbeda dengan kalau secara umum. Nah, kalau Anda mau pakai secara umum, ya debat lintas agama aja. Perdengarkan sama mereka, gimana reaksinya. Kira-kira gimana kira-kira kalau Anda debat lintas agama di sini? Di sini ada Oten nih naik. Karena debat lintas agama tentang Yesus lah Anda bahas gitu ya. Lu gedein suaranya. Terus mertua lu denger, kira-kira apa reaksinya gitu? Enggak sih Bang, maksud saya sih tadi kan istri saya bertanya, kan Bang Zuma itu pintar menjabarkan, dia tahu tentang Bible. Istri saya bertanya, coba tanya yang begini supaya saya bisa jelaskan sama orang tua saya. Maksud saya Nah saya gitu, mau jawaban dia, mau jawaban Bang Andi. Coba kasih senjata. Ntar dulu. Orang bagaimana mau menjawab? Apakah orang tua lu bertanya? Istri saya yang minta. Iya. Istri Anda kan meminta jawaban. Apakah sudah ada pertanyaan ke istri Anda dari ibunya atau bapaknya? Betul. Kemarin ada tamu yang mualaf juga. Enggak, apa pertanyaannya? Ada pertanyaan, kita bantu menjawab. Kenapa? Apa pertanyaan mertua Anda kepada istri Anda? Apa pertanyaannya? Belum nanya Bang Andi. Ya kalau belum nanya gimana mau dijawab? Iya. Atau gini aja, pura-pura dia pengen belajar gitu loh. Kalau dia memulai lu cari gara-gara namanya. Bukan Bang. Enggak kan Bang, sebelum kita berkata-kata dan berbicara sama seseorang, seperti istri saya berbicara sama ibunya, kan dia harus ada senjata, dia harus ada ilmu dulu sebelum itu dilepaskan gitu loh. Makanya saya bertanya untuk mengambil senjata itu. Oke, maksud saya kayak gitu loh. Pelajari Bible. Susah amat sih. Baca Bible aja. Enggak, yang ingin disuruh baca kan di sini yang berilmu. Kok kayak gitu sih solusinya Bang Andi? Bang, yang ingin ditanyakan tuh apanya apa coba? Yang ingin ditanyakan gini. Yang ingin diketahui adalah tentang Islam atau tentang Bible? Tentang Bible. Tentang Bible. Nah, berarti sama dengan istri belum begitu paham tentang Bible. Iya. Betul? Oke begitu. Oh ya udah. Berarti sarannya adalah, kalau saya pribadi ya sarannya adalah sering-sering aja dulu sementara ini dengar Sensei Juma berdebat. Sering-sering aja dulu, terus dicatat nanti. Banyak penjelasannya itu nanti. Sebaiknya itu sih langkah terbaik untuk sementara ini. Saya sih bertanya begitu sama Bang Zuma. Makanya saya naik sini untuk mencatat-catat. Kan kita harus berbicara begitu untuk tidak masuk ke jalur hukum. Kan itu Bang Zuma sudah pintar untuk tidak masuk ke ranah hukum. Siap. Kan kayak Sensei gitu. Juma, makanya saya bertanya sama Bang Zuma. Sensei. Nah ini Sensei. Iya Sensei. Jadi ini Sensei. Wabarakatuh. Maaf. Iya gimana? Iya Sensei. Jadi gini aja ntar. Bro, lu ambil pulpen catat. Saya catat aja. Catat ya. Yohanes 3 1 sampai 2. Yohanes 4 19. Catat aja. Gua kasih nih bahannya nih. Jangan. Apa namanya gini aja. Gini Sensei. Jadi beliau ini, Bang Dewa Molok ini ada mertuanya itu masih non muslim, istrinya mualaf. Jadi ada niatan dari istrinya ingin mengajak dialog mertuanya seputar Bible kan begitu. Nah istrinya, istri beliau ini ingin selama ini mendengar penjelasan Sensei, sehingga
ada hal-hal yang ingin diketahui dari istri beliau ini tentang Bible gitu loh. Nah, jadi beliau nanti ingin mempertanyakan hal-hal yang berkaitan dengan Bible supaya nanti bisa dijadikan bahan diskusi terhadap mertuanya. Karena yang punya jalur untuk ngobrol dengan mertuanya itu istrinya, kan itu orang tua istrinya, bukan beliau ini. Nah, gitu. Iya. Jadi silakanlah Bang Dewa Molok, apa yang ingin ditanya tentang Bible sama Sensei, silakanlah. Ya saya sih bertanya tentang persembahan Dewa Molok ini Bang. Kan di dalam apa? Raja-raja. Di kitabnya Yahudi itu kan Yahweh apa itu yang Bang Dewa menerima. Molok, Bang Dewa Molok, mohon maaf nih Bang Dewa Molok, ini ada permintaan dari teman-teman. Bang Dewa Molok, boleh nggak kita mendengar bareng-bareng syahadat supaya tidak terjadi fitnah? Boleh? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Udah ya? Rasulullah. Alhamdulillah sudah ya Beliau teman-teman ya. Muslim, beliau Beres ya Muslim. PR-nya. Saya udah sering Siap. sama-sama beliau. Siap. Dua raja-raja 23:10, dua raja-raja 17:17, imamah 18:21, imamah 22. Di sana Dewa Molok dijelaskan. Bang Andi diurut dulu, Bang Andi. Senjatanya diurut dulu. Oh, ya lu baju aja. Iya. Dari perjanjian lama, ntar perjanjian baru gitu. Perjanjian Iya. lama Bang, perikut apa Iya. itu yang Iya, pertanyaan Yahudi ini. tidak meminta dari manusia atau mempersembahkan hewan Bang. Datanya itu banyak, yang pasti Ya, imamat itu hampir semuanya. Kalau yang Tuhan syariatkan di dalam imamat 4, syariat ketentuan tentang kurban penebus salah itu ada di imamat 4. Kalau dia yang salah itu adalah rakyat jelata seorang diri, itu yang diminta adalah kambing betina. Imamat 4 27-28. Kalau yang bersalah itu seorang diri tapi dia adalah tokoh atau pemuka agama, maka dia ada tertulis yang diminta itu adalah kambing jantan. Imamat 4 22-23. Kalau seluruh umat Israel berdosa, maka persembahannya adalah lembu jantan muda atau sapi. Imamat 4 nomor 13 nomor 14. Nah, kalau yang berdosa itu adalah imam di Lewi, imam Lewi yang berdosa, salah seorang dari imam Lewi yang berdosa, maka yang menjadi korban adalah sapi muda yang jantan. Jadi jelas ya, jelas bahwasanya yang berdosa imam, yang berdosa rakyat jelata, yang berdosa itu tokoh atau pemuka, yang berdosa itu Bani Israel semuanya. Maka hewan-hewannya itu jelas pembagiannya. Kemudian kalau perintahnya mempersembahkan itu di dalam imamat 1 nomor 2. Katakan kepada Bani Israel, jika mereka hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, maka haruslah persembahanmu itu berasal dari hewan ternak, yaitu sapi, lembu, domba, kambing. Itu perintah. Kemudian, bagaimana Tuhan itu melarang mempersembahkan manusia? Itu banyak tertulis, seperti yang diterangkan Bang Handi tadi. Imamat 18:21, Imamat 20 nomor 3, kemudian Mazmur 106, 2 Raja-Raja 23:10, 2 Tawarik 28 nomor 8, Yeremia 7 nomor 31, Yeremia 32 nomor 35. Bahkan Yesus mengajarkan untuk mempersembahkan persembahan Nabi Musa di dalam Matius 8 nomor 4 dan Lukas 5 nomor 14. Sederhana. Larangan kemudian membunuh manusia yang benar, larangan membunuh Yesus ada terekam dalam Keluaran 23 nomor 7. Gitu. Jadi tidak ada jalan kemudian Bani Israel itu mempersembahkan manusia apapun judulnya. Gak ada. Yang ada Ya gini Bang, kan Paulus itu kan yang dia katakan itu bukan firman Tuhan menurut Paulus sendiri. Kan itu tidak bisa diambil sanggahannya Bang. 2 Korintus 11 nomor 17. Itu betul itu. Iya, nggak bisa diambil sanggahan untuk itu karena bukan firman Tuhan menurut Paulus. Iya, makanya Ibrani 10 nomor 10, Roma 14 nomor 9, Efesus 5 nomor 2 itu tertolak karena itu bukan firman Tuhan menurut Paulus. Nah kan udah jelas. Terima kasih Bang. Iya.
Maaf Bang Andi kalau tersinggung Bang Nepus semuanya di sini ya. Tapi nggak Saya sih apa-apa. cuma mau nanya kayak gitu sih. Tapi kalau materi ini Anda sampaikan ke mertua, saya rasa mertua lu nggak nyampe. Insya Allah Bang, berdoakan. Tapi kalau Bang Adi jangan gitu, Bang Adi. Bang Adi jangan gitu. Biarin dulu usaha dia, Bang Adi. Insya Tapi Allah, kalau insya Allah. saya maunya saya titip lebih baik kalau mau diskusi Konsep santai ketuhanan tentang aja. konsep ketuhanan saja. Supaya Anda juga ringan untuk menjawabnya kalau ditanya balik. Betul. Iya, iya, iya. Itu. Terima kasih banyak ya Bang. Itu Bang aja. Zuma. Iya. Kasus Jadi sebelum Anda pamit, saya kasih kisi-kisi imamat 1, imamat 10, imamat 18. Pelan-pelan dicatat. Ya, Iya. iya Bang. Kalau perintah mempersembahkan hewan kurban, imamat 1. Ya. Kalau perintah kemudian untuk jangan mempersembahkan manusia ke dewa Molok, imamat 18. 3 aja dulu kuasai. Iya, iya Bang. Terima Kalau kasih banyak. hukuman bagi mereka yang mempersembahkan manusia jadi penebus salah, imamat 20. Pelajari itu 3 poin. Itu udah kena itu. Perintah mempersembahkan hewan sebagai penebus salah, imamat 1. Perintah kemudian untuk jangan mempersembahkan anak manusia sebagai penebus salah kepada dewa Molok, imamat 18. Larangan ancaman Tuhan kepada yang mempersembahkan manusia kepada dewa Molok, imamat 20. Itu aja dulu. Iya Bang, terima kasih banyak Bang. Imamat Oke. 18. Minta maaf semua yang di room ini ya. Minta maaf semua karena ada tadi kesalahan kayak gitu. Enggak Minta apa-apa, maaf. santai aja. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kayaknya saudara ini orang Sulawesi juga ya? Bang, saya sih yang orang Parepare Bang. Hai. Silona, Bang Handi. Si Bro, Bang. kalau bisa ganti namamu, jangan pakai nama itu. Saya sih juga yang dulu pernah yang bernama Rokardus. Saya sih ganti-ganti nama. Jangan Ganti. bagus kau. Jangan pakai aja nama-nama yang stabil gitu. Iya 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 Bang, iya Bang. Di Parepare di mana kau ini? Salibkan. Di depan di BTN Godam. BTN Kodam yang mana? Pernah bicara dengan di kilometer 7 sana. Yang di Yang di tengah belakangnya. kota. Bukan. Lakesi Lakesi. Bukan. Mau Sepe, mau Perumnas, Sepe. di Perumnas, dekat Perumnas. Oh iya, Weke, dekat iya. lapas. Weke Iya. Oh, oke. Oh iya, iya. Baju Kiki. Kampung saya kampung saya kau pakai. Si kampung gitu Bah, bisa mas, bukan Bugis lumpuh Pinrang ini anak ini, lapak D. Bugis Lapak D Pinrang ini bisa anak. mas. Bugis Pinrang kau kan? Lapak deh. Iya. Lapak D Bugis Pinrang. bisa. Baju Kiki bisa. Iya Bang Di. Bugis Pinrang Kika. Sidrap. Oh Sidrap. Siapa? Sidrap mana? Alakuang. Sidrap Tanru Tedong. Oh Tanru Tedong. Yang umat terjemahan nggak ngerti. Kan ikut tumbang. Iya Bang Di. Mil mak mil lo kasih anu ilmu-ilmu cek dikasih. Tapi manya-manya tomo-tomo agak tator. Iya. Tolotang. Oh, Tolotang pokoknya di Amparita. Amparita. Banju mama dah. Ada Milo terjemahan nampung barunya kan? Bang Andi Pak Iya, Baca iya. iki naik. Ay. Enggak, dia berikan, dia berikan. Tapi manya-manya mana kepada sisa tos pinro bicara ogi je. Pak sudah piamo itu pinrok kuwi sebare-bare. Iya, bah. Wasi je den rumah cobi-cobi lang kok. Tak tahu pare-pare campur-campur bahasa ana ding. 3 tahun saya di Parepare Ngerti dinas. saya, Parepare Manya-manya. katanya. Tapi manya-manya mertua manya-manya. Dewa Bang, dikeras. kita nih umat terjemahan bang, janganlah gitu bang. Ini bahasa Aramaik, Bang. Aramaik Ya. Original text-nya itu, ya. Kadang Karena nggak angka ngerti. ya rala wasaha itu intinya kalau mau belajar bahasa Bugis. Keluar Aja. bahasa text-nya sudah. Kan maja itu Ya sih Bang, bicara ogi, siapa tahu ada monologa- hotel yang mau monologa turun, Jawa. yang mau naik Bang, saya turun dulu kalau anu ya Bang. Tapi besok Saya sudah- anu dia ganti namamu nggak bagus lah itu. Iya Bang, iya. Nanti saya Gampang, telepon wali kotamu nanti bagaimana? Gimana Pak Ragil? Ya Bang, terima kasih banyak Bang. Juga, Pak Zuma. Ragil. Terima kasih banyak Bang Andi. Masih Pak Topan Iya, Bang iya, kan masih semuanya. masih Pak Topan kan? Iya masih bantu Bang. Iya. Pak Ragil mau pakai original text juga ini gimana Pak Ragil? Yuk pamit Kak Yolo deh. Apa bang? Ye, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angka
juga Bang Zuma dengan Bang Handi pakai outnya letek. Gimana kalau kita pakai outnya leteknya juga gitu loh. Kok nyeletek? Silakan bang. Tadi nyeletek apa? Nggak ngerti saya nyeletek. Nyeletek itu bukannya makanan ringan itu bang. Bang Juma, tadi YouTube sempat katanya berhenti. Memang di Iya, saya ke bawah, ada tamu tadi di bawah. Pantesan. Tapi udah aktif lagi? Udah, alhamdulillah. Anak-anak pada lari ke saya. Bang Juma katanya mati balik. mati balik. Iya, mungkin ditutup aja dulu Bang Handi, tutup. Oh iya. Udah berapa jam? 4 jam ini ya? Saya baru 1 jam 45 sih, tadi kan saya break dulu. Oh ya udah, kalau gitu aku matikan aja dulu ya. Oke. Nggak ada oten kan? Nggak ada. Banyak di bawah bang, banyak masih di bawah, banyak yang ngantri soalnya. Entah ini oten entah. Iya. Itu aja dulu. Itu Karim Limoto tuh. Pak Banyak Karim. ngantri bang, ada 10 orang bang. Bentar, Pak Karim. Bang Andi minta pencerahan. Halo Pak Karim. Cobi-cobi itu artinya apa? Cobi-cobi. Cobi-cobi. Petutuai. Oh, petutuai. Kirain bercanda bang. Andi bukan ya? Itu ada user. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. User. Bang Andi minta pencerahan dong. Kok saya? Bang Cuma dong, ada guru di sini, masa saya? Enggak, Bang Andi. Memang khusus dia dikirim untuk abang. Iya Pak Karim, silakan Pak Karim. Atau user apa? Silakan. Iya, ini nggak ada oten di sini, jadi kurang enak ini kita. Apa bang? Yang penting kita Kasih air gula biar enak. Begini Pak Karim, maksud saya begini ya, teman-teman yang punya harta berlebih begitu ya, jangan disimpan, nggak dibawa mati itu. Iya betul. Jadi ya, berbagilah kepada orang-orang yang membutuhkan begitu. Seperti Pak Riko ini kan, beliau ini ada jualan, ya dibelilah. Jadi enaknya apa kalau nggak ada oten begini, kita bertanya kepada yang lebih tahu. Boleh kan? Ke host. Gini. Kita bertanya ke host bagaimana pengalamannya bergerilya selama ini. Aduh. Ya, tanya hostnya bagaimana selama ini kalau diomelin sama Andi Slebes, coba tanya dia. dia rajin kali di komal-komal oten itu, Bang. Bayangkan 1500 tahun aku ngajar, Bang. Nggak ada yang ikut satu pun, Bang. Yes. Bayangkan 1500 sudah tahun. Ini hostnya ini sudah kuperingatkan dia, kau janganlah kau berjamaah sama oten, pergi lagi, balik lagi, pergi lagi. Tiap hari ngomelin dia. Sekarang udah sadar dia. Gaji honor aku soalnya. Masa aku makan duit haram? Iya. Besar loh honorku nih ngajar di sana. Sabar banget dia. Enggak, ini bercanda doang, mengingat masa lalu, Bang. Sama Pak Munir. Iya Pak Munir ya. Dulu ya kita, iya di zaman Zoom ya. Betul. Kita ini bukan hari ini, kan mau udah bertahun-tahun yang lalu begitu. Oh, Bang Munir yang biasa ini ya, yang masuk di Zoom-nya Oten kemudian dilempar ke Zoom-nya Muslim. Iya. Ininya live-nya maksudku. Benar ya Bang ya? Kurang ingat sih kalau itu. Maksudnya Bang Munir ada di mereka, kami nggak bisa naik nih. Kami nggak bisa naik. Iya, yang dia relay banyak mah. Iya, relay. Waktu itu kita di Zoom, Bang Munir masuk ke sana, dia relay ke kita. Iya itu betul itu. Kita dengar gitu. Oh ternyata yang begini tuh yang diomongin gitu loh. Bang Munir berkamuflase di sana, dikira Oten. Betul. Bukan, aku nggak nyamar. Mereka udah tahu. Oh, udah tahu. Memang disambungkan betul. Berarti abangku ini yang putih itu ya kan? Iya betul Bang. Betul. Masya Allah. Yang putih jenggot kan CIA aku. Kalau nggak di CIA nggak mau. Cuma di CIA aja. Edo ya di sana ya Edo. Edo Airben kan banyak kan waktu itu. Bang Suma. Iyalah. Tes 1 2 3 masuk. Bisa dengar Bang Suma. Ya. Iya dengar. Bisa kasih ini satu supaya kita di sini bisa ini kak ayat dari Allah supaya kita yakin betul begitu Bang. Maksudnya? Bahwa Allah itu satu-satunya begitu Bang. Ikhlas aja baca Bang. Ikhlas Bang. Enggak tahu. Kita enggak tahu orang Papua itu.
Saya ingin bertanya kepada Bang Juma, karena nggak ada OTN kan kita cari ilmu buat Bang Juma. Tafadhol Bang, tafadhol. Halo. Iya, Ya. bertanya langsung Iya. Bang. Oh iya, ya kan Islam di zaman Bani Israel itu menurut Bang Juma tadi diminta untuk berkorban ternak dan sebagainya untuk jika ada dosa. Saya mau bertanya, kalau Islam sekarang yang kita berkorban di Idul Adha itu fungsinya untuk apa, Bang Juma? Iya, Yang berkorban di Idul Adha. Kisah Nabi Ismail ini, nggak apa-apa. Iya, jadi kurban itu baik di dalam bahasa Ibrani maupun bahasa Arab, ya, itu maknanya, artinya adalah mendekatkan diri. Jadi kurban diadakan itu demi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sama segala perintah yang kemudian Allah sampaikan kepada kita, ketika kita lakukan itu tujuannya apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Walikulli ummatin ja'alna mansakal liyazkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Jadi itu adalah syariat. Nah, kenapa Allah menerangkan syariat ini fa ilahukum ilahu wahida falahu aslimu, supaya kita ini kemudian apa? Berserah diri. Ini perintahnya, aslimu, berserah dirilah kalian. Jadi berserah diri itu artinya mendekatkan diri. Ibarat kata gini, ada orang melakukan pelanggaran hukum. Ketika dia menyerahkan diri berarti dia mendekatkan diri kepada pihak yang berwajib. Gitu. Nah, inilah yang dimaksud apa hikmah dari kurban di Islam. Itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk nebus dosa. Ya, artinya ketika kita berdosa tanpa ada syariat kemudian di Islam mau dipersembahkan. Lain kaidahnya ketika perintahnya memang di dalam kitabnya orang Yahudi, ya memang untuk penebus salah. Nah, kenapa harus ada penebus salah? Supaya orang itu mendekatkan diri kepada Allah. Karena tidak ada orang yang bisa dekat kepada Allah tanpa suci, tanpa kudus. Harus suci dulu. Makanya di Islam ketika kita ingin beribadah, kudu wajib suci, lahir, batin. Gak boleh kita mendekat diri kepada Allah dalam arti syariat ketika kita itu tidak bersih. Seperti itu, Bang. Jadi hikmah kurban itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ibarat kata gini, antara kita dengan pencipta kita itu ada tabir. Ini tabir. Tabir itu ibarat kaca, gitu ya, ibarat kaca. Semakin banyak dosa yang kita lakukan, maka semakin kaca itu, semakin apa yang ada di sebelah kaca ini tidak terlihat oleh kita. Semakin bersih kaca ini, maka semakin jernih kita melihat apa yang ada di sebelah kaca. Nah, orang yang bersih jiwanya, orang yang senantiasa berzikir, bertaubat, mensucikan diri dari dosa apapun, semakin bersih dia hubungannya dengan Allah, itu seakan-akan orang-orang seperti ini itu seakan-akan mereka itu benar-benar melihat Allah. Lari ke ihsan. Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan sekiranya engkau tidak mampu melihatnya, sesungguhnya Allah itu melihat. Jadi orang yang sudah bersih dari dosa itu takut mengambil barangnya orang, takut kemudian berdusta, takut bermaksiat, karena merasa dilihat oleh Allah. Kenapa merasa dilihat oleh Allah? Karena sudah tidak ada cermin lagi, dekat sekali dengan Allah. Maka itulah hikmah dari. Oke, terima kasih Bang Juma sudah menjelaskan kurban itu artinya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan berkorban. Oke, ada pertanyaan berikut ini, tapi maaf ya, saya ini memang betul-betul tidak tahu apa sebab terjadi perbedaan kisah yang dikorbankan, yang diminta untuk dikorbankan pada zaman Nabi Ibrahim itu antara Islam dengan Kristen. Islam yang Ismail, sementara di Kristen Ishak. Kenapa terjadi perbedaan seperti itu? Baru saya punya pertanyaan tadi, gimana Bang?
Cuma user saya juga nggak, user nanti diulang lagi aja. Perbedaan Bang, coba perbedaan ujian ke Nabi Ishak sama Ismail. Kita di Papua semalam jadi Bang. Ntar habis ini Bang. Ya, jadi terkait dengan sebenarnya kalau kita berbicara terbuka dengan teman-teman Yahudi ya, beda dengan Kristen. Siapa yang dikorbankan? Maka mereka akan mengatakan tidak ada yang dikorbankan, baik Ismail maupun Ishak. Nah, kalau di Al-Quran diterangkan bahwa yang dikorbankan itu adalah Nabi Ismail alaihissalam di dalam surah As-Saffat. Sementara dalam Kejadian 21, 22, 23, kalau kita melihat secara terstruktur dan kita telaah dengan kritis, sebenarnya di sana pun yang dikorbankan itu, yang hampir dikorbankan itu juga adalah Ismail. Itu. Apa pembuktiannya? Dalam kitab Kejadian 21 nomor 14, Ismail tinggal di Beersheba. Kejadian 21, 33, Abraham berada di Beersheba. Kejadian 22 nomor 2, Abraham mempersembahkan anaknya di tanah Moria. Setelah mempersembahkan anaknya, anaknya dikembalikan kepada ibunya. Nah, di Kejadian 22 nomor 19, setelah persembahan terjadi, Abraham dan anaknya kembali ke Beersheba. Siapa yang tinggal di Beersheba? Hagar. Siapa Hagar ini? Ibu Ismail. Nah, kenapa nggak kembali ke Hebron? Sementara di Hebron itu di dalam Kejadian 23 yang tinggal di sana adalah Sarah. Kenapa tidak kembalikan anaknya Sarah ke Sarah? Kenapa anaknya Sarah dikembalikan ke Hagar? Kan nggak nyambung. Iya betul. Oke. Nah, ketika kita telah dengan kritis, maka sebenarnya yang nyaris dipersembahkan itu benar adalah Nabi Ismail alaihissalam. Mantap. Lanjut. Nah, orang Yahudi dalam hal ini kita tidak pernah ribut sama mereka tentang itu, nggak pernah ribut. Yang ribut ini Bani terjemah. Dia mengambil terjemahan kitabnya orang, kemudian ngotot, bukan Ismail, tapi Ishak. Padahal itu nggak penting kali. Lah kalau Ishak emang apa hubungannya dengan Kristen? Lalu kalau bukan Ismail terus apa hubungannya dengan? Nggak ada hubungannya. Sama sekali nggak ada hubungannya. Kenapa? Di dalam Kejadian 17 nomor 7, Tuhan pencipta langit dan bumi yang memproklamirkan dirinya bahwa aku akan menjadi Tuhanmu wahai Abraham, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Jadi mau sekuat apapun orang ini kemudian mengatakan kita tidak sama Tuhannya dengan Bani Israel dalam hal ini pengajaran para nabi, selama Kejadian 17 nomor 7 tidak direvisi, maka selama itu juga mereka membohongi diri mereka. Mereka mencoba menipu diri mereka sendiri. Karena jelas di situ Tuhan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu wahai Abraham, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Nah, baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah keturunan Nabi Ibrahim, dan sebagai keturunan Nabi Ibrahim, beliaulah yang kemudian mengajarkan litubayyina linnas kepada seluruh umat manusia untuk mengajarkan menyembah hanya kepada Tuhannya Abraham, Ibrahim, Ishak dan Yakub. Gitu, Bang. Oke, terima kasih kawan-kawan. Silakan lanjut bertanya kepada Bang Juma. Kepada yang lain juga. Tuh Pak User. Tadi ada ketinggalan Pak User apa Pak User? Sebelum saya tutup. Pak User. Waduh. Iya Pak. Tadi mau nanya apa Bang? Saya di Wamena semalam ini Pak. Satu saja untuk ini. Mau nanya gimana kita supaya percaya bahwa Allah itu memang ada. Kalau saudara mengatakan ada, definisi ada itu apa? Itu dulu. Supaya kita percaya begitu Pak. Teman-teman muslim di Wamena kan bisa enggak ini Pak? Ya enggak. Gimana ya? Baik, Bang. Ini boleh saya sambung pertanyaannya Bang? Mungkin ada hubungannya Bang.
Sambungannya begini, saya pertanyakan gini. Jika ada yang menanyakan aku, kata Allah, tentang aku, jawablah wahai Muhammad bahwa aku lebih dekat daripada urat lehermu. Itu maksudnya gimana? Iya, baik. Jadi pengakuan Allah, aku lebih dekat daripada urat lehermu, itu adalah sebenarnya kalau kita menggunakan akal sehat itu adalah sindiran. Kenapa dikatakan sindiran? Karena bagi orang yang berakal, mereka akan menangkap poin bahwa dirinya bukan ciptaan dirinya, kan gitu. Pandai bicara, bisa melihat, bisa mendengarkan, makan lewat mulut, diusus, diolah, dibuang lagi kembali, kantuk, tidur, lapar, kenyang, dan seterusnya. Itu adalah suatu kondisi yang ada pada diri manusia, yang kalau manusia itu sadar, dia akan tahu bahwa semua aspek yang ada pada jasad saya ini tentu bukan milik saya, ada yang memiliki, bukan ciptaan saya, ada yang menciptakan. Siapa yang mengadakan saya? Siapa yang menciptakan saya? Pasti adalah sesuatu yang maha sempurna. Oh, nggak ada kok, kan aku nggak melihat. Nah, apakah mata kita ini mencakup semua apa yang kita inginkan? Apa yang kita ingin lihat bisa dilihat. Contoh, kita yang ada di Jakarta, bisa ndak mata kita itu melihat Makassar dari Jakarta? Nggak bisa. Apakah karena mata kita itu tak mampu melihat kota Makassar, maka boleh kita katakan kota Makassar itu tidak ada, fiktif? Karena kita tidak melihat. Tentu tidak, bukan? Nah, bagaimana dengan rasa pahit atau rasa manis atau rasa asin? Rasa asin itu ada, yes. Bisakah manusia mewujudkan rasa asin itu? Tidak. Loh, kalau begitu asin itu nggak ada. Faktanya ada. Akal itu ada, tapi nggak ada orang yang bisa melihat akal. Apakah berarti akal itu nggak ada? Ada. Buktinya, ya kita bisa berkarya, kita bisa mencipta. Makanya Allah mengatakan, wala'allahum yatafakkarun. Manusia ketika diajarkan sesuatu tentang teori, tentang praktik segala aspek, maka manusia itu kudu harus tahu bahwa saya diminta untuk berpikir. Nah, bagaimana dengan Allah? Bagaimana bisa mengatakan bahwa Allah itu ada? Analoginya sederhana. Bagaimana bisa membuktikan bahwa akal itu ada? Bagaimana bisa membuktikan akal itu ada? Orang mencipta, orang berkarya, orang berkata-kata. Ada yang mengatakan Bang Suma ketika menyatukan satu kata menjadi sebuah kalimat, maka muatannya itu mudah dipahami. Itu kata orang. Ini kenapa bisa terjadi? Karena Bang Suma berakal. Bang Suma punya loncatan berpikir. Berarti kata demi kata, lontaran yang keluar dari mulut Bang Suma menjadi sebuah kalimat, itu adalah hasil daripada adanya akal. Begitulah Allah. Akan adanya Allah membuktikan bahwa adanya alam semesta ini. Ada alam semesta ini, bukti adanya Allah. Meskipun kita tidak bisa melihat akal, tetapi karena hasil dari akal mampu berkarya, menciptakan komputer, menciptakan laptop, menciptakan HP, maka itulah wakil keberadaan akal, adanya ciptaan yang dihasilkan daripada cara kerja akal. Dengan adanya alam semesta ini, itulah bukti bahwa wujud Allah itu ada. Berkat adanya alam semesta ini dan adanya jasad ini yang begitu sempurna, tersusun dengan biologis yang begitu apik, yang begitu canggih, yang begitu hebat sekali, dari akal yang terdiri dari jasad biologis, darah, ada di dalamnya unsur daging dan seterusnya, mampu membuat pesawat, mampu membuat baja yang bertonton, beribu ton itu melayang ke udara. Itu kenapa? Karena ada kekuatan akal yang tak terlihat, itulah yang maha dahsyat. Ada komputer yang komponennya begitu sempurna. Ada kapal selam yang komponennya begitu sempurna. Ada pesawat yang komponennya begitu sempurna. Ada mikroskop yang begitu sempurna. Siapa itu? Akal. Berarti akal ini mampu kemudian berkarya. Bagaimana dengan alam semesta ini? Nggak ada itu air hujan terangkat ke langit. Yang ada hujan turun dari langit. Kemudian terjadi siang, terjadi malam. Sawah dipanen bulan ini,
Tidak habis bibitnya, muncul lagi sawah padi berikutnya, panen lagi. Ikan di laut diambil hari ini, besok ada lagi bibitnya. Burung di udara diambil hari ini, besok ada lagi burungnya. Kenapa semua itu bisa berkesinambungan? Karena ada yang mengadakan. Itulah Allah, bukti adanya Tuhan. Karena kalau tidak ada Tuhan, tidak ada pencipta, maka mustahil alam semesta ini ada. Kenapa? Penciptanya aja kagak ada, bagaimana mungkin ada ciptaan? Nah, karena ciptaan ini sudah ada, maka hukum logikanya, hukum wahyunya, hukum ilhamnya, so pasti ada yang mengadakan. Itulah Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Allahu Akbar. Satu lagi boleh, Pak? Silakan, Ya, silakan. mungkin gantian sama yang lain yang bisa menjawab. Dinda Neplos. Hanya satu lagi, Pak, boleh, Pak? Boleh, boleh. Dinda Neplos monitor. Bang Handi Ya, monitor. Siap Sensei. Mungkin Iya. yang ini saya tambahkan sedikit, Gurunda, boleh? Iya, silakan. Nanti Oke. dibantu jawab ya. Sedikit banget, sedikit banget. Iya, silakan. Sekarang Bapak, kalau ada di dalam, coba Bapak keluar dulu sebentar, lihat alam semesta ini seperti apa. Lalu Bapak berpikir di situ, apakah Tuhan-Tuhan yang lain seperti halnya manusia, patung, sapi, lembu, dan pepohonan itu bisa menciptakan ini semua gitu? Pikir di situ, Pak, ya. Tuh, untuk membuka akal Bapak gitu, untuk menerima adanya Tuhan Allah gitu ya. Silakan yang lain disambung. Masya Gini, Pak, saya mau tanya, Pak. Saya ikut teman Muslim kayak ke masjid sholat. Itu kira-kira sholat saya diterima enggak, Pak? Ada syaratnya. Silakan Ustadz Gurunda. Ya, saudara Muslim, saudara Islam. Di Wamena minoritas, cuman saya enggak pernah ke gereja juga, Pak. Oh. Cuman banyak teman Muslim, cuman saya ikut-ikut saja, cuman enggak tahu apa yang dia itu, cuman ngikut saja gitu, Pak. Itu kira-kira gimana, Pak? Diterima enggak, Pak? Logikanya gini. Logikanya gini. Anda cerdas, Anda pintar. Pada jam 8, jam 7 Anda bangun. Habis itu Anda menggunakan seragam SMP. Jam 8 Anda belajar matematika sampai jam 10. Jam 10 Anda belajar bahasa Indonesia. Bergulir setiap hari. Setiap hari Senin sampai hari Sabtu Anda belajar. Tapi Anda tidak terdaftar di sekolah. Kira-kira Anda bisa naik kelas, dapat ijazah? Tidak. Padahal Anda pintar, lebih pintar dari mereka yang mendaftar sebagai siswa. Ada sekolah di samping rumah Anda, SD, SMP. Anak muridnya banyak. Anda tidak termasuk murid. Tapi ketika murid itu belajar, Anda juga belajar. Ketika murid itu berhenti belajar, keluar main, Anda juga keluar main. Maksudnya di rumah Anda keluar ibadah, main maksudnya. Nah, atau sekali-sekali Anda masuk ke sekolah, ikut di dalam kelas belajar. Ikut Anda di situ sebagai orang yang mendengarkan guru, ya. Kenapa anak ini kan bukan murid? Oh, dia orang susah, tidak ada duitnya untuk bayar sekolah. Ya biar supaya dia cerdas, biarkan aja duduk masuk di kelas mendengarkan. Pada saat ujian, Anda pun ikut ujian. Tapi apakah kemudian Anda dapat rapor? Anda mendapatkan ijazah? Tidak kan? Nah, begitulah kalau Anda tidak kemudian memenuhi syarat untuk menjadi seorang Islam, meskipun Anda melakukan ibadah-ibadah yang sama dengan Islam, tapi kalau Anda tidak bertauhid, tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang Muslim, maka itu percuma, sia-sia. Sebagaimana sia-sianya anak yang cerdas, pintar, rajin, tapi tidak terdaftar di sekolah. Murid Percuma, bodong kan? namanya. Percuma.
Jadi kalau Anda sudah melakukan sholat, Anda sudah melakukan amalan Islam, tinggal disyahkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, resmi menjadi siswa sekolah. Anda ujian, Anda naik kelas, lulus dari sekolah, Anda dapat ijazah. Ijazahnya adalah Jannat Firdaus. Demikian. Tapi jangan Syaratnya lupa, apa itu, Pak? Kita bersyahadat. Syaratnya juga. Kita Sunat. bersyahadat mempersaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan yang terakhir, yaitu Rasulullah. Gimana itu, Pak? Gimana? Ini dari tadi ada radio rusak itu di mana ya? Kok saya pening kali kepalaku. Di ini. Di Pak User kata, di Pak Karim ya, bukan? Enggak, saya sembunyi, Pak. Karena keluarga ini tuh. Saya sulama ngikuti, cuman enggak pernah ini, Pak. Ini semalam juga kebetulan keluarga tidur. Oh. Gimana caranya itu, Pak? Nah, ikut syahadat saya, Bang. Ikutin saya. Bersyahadat, Pak. Bersyahadat. Gimana, Pak? Gimana, Pak? Bersyahadat aja di sini. Mendaftarkan dulu, artinya mendaftar dulu, biar gak Syahadat. jadi murid bodong. Gimana itu? Di sini aja. Kalau mau ikuti saya. Iya, bisa, Pak. Baik. Yakinkan diri dulu. Sudah lama saya ini, Pak. Teman-teman kebetulan di Wamenas ini banyak teman saya yang Muslim. Wamena, Papua. Dari Papua ya? Iya, Papua, Pak. Oh, Masya Allah. Anda yakin Islam itu agama benar, Bang? Selama ini teman-teman baik semua, yakin sih, Pak. Alhamdulillah. Ya udah, kita bersyahadat ya, terlepas nanti abang saya ini belajar Islamnya kepada siapa, silakan aja. Yang pasti Anda melembutkan hati Anda untuk menerima bahwa pencipta langit dan bumi itu adalah Allah, dan risalah yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya sekarang ini untuk berhubungan dengan Allah dan berhubungan kepada sesama manusia, yaitu melalui utusannya bernama Nabi Muhammad SAW. Anda yakin itu? Insya Allah yakin. Masya Allah. Ya udah, Bang Handi, kita langsung ya, teman-teman ya. Kita deplos. Silakan, yakinkan diri dulu, silakan lanjut. Tafadhol Guruda. Iya. Baik, ikuti saya. Nama lengkapnya siapa, Bang? Namanya siapa, panggilannya gitu. Bisa saya ini Pak, nanti takut keluarga ini jadi, Pak. Maksudnya saya enggak yang sama keluarga jadi, Pak. Mungkin Oke, bisa enggak. Pak nanti kalau Panggilannya nggak bisa. Nggak bisa ya? Ya udah, ayo. Ya ikuti saya ya, Bang ya. Allah melihat kita. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad
adalah nabi dan rasul Allah. Adalah nabi dan rasul Allah. Sah. Amin. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Sahabat-sahabat sekalian, ya ternyata ada hikmah di balik dialog kita sepanjang malam ini. Ternyata diam-diam sahabat kita mendengarkan dialog dan sisi kebenaran yang ada di sela-sela perdebatan yang sengit sepanjang malam tadi, itu ternyata membuahkan hikmah pengajaran dan membuat teman kita itu lembut hatinya dan mengakui Allah SWT satu-satunya Tuhan, dan juga baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah utusan Allah. Mungkin ada masukan dari sahabat-sahabat yang lain. Waktu dan tempat saya persilakan. Makasih banyak. Iya, sama-sama Bang. Semoga ini tidak main-main ya. Semoga ini yakin Ya dengan Allah, ya negeri Karim. kepada Allah, Sebentar dulu Pak Jaya. kepada Rasulullah ya. Pak Jaya dengerin dulu Pak Jaya. Iya ya. rahmatnya dan menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Jauh-jauh di Kalau yang lain silent dulu, biarkan Pak user dulu menikmati. Alhamdulillah bersaksi di TikTok. Silent dulu sebentar yang lain ya. Kalau Pak Munir juga itu, biarkan Pak user dulu apa yang Anda rasakan setelah bersyahadat Bang. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Jadi ada hikmah yang kita petik di malam hari ini ya, mulai dari awal malam sudah sholat maghrib ya Bang Juma ya. Kok aneh-aneh semuanya yang masuk, tapi terbayar sudah dengan saudara kita ya. Tiba-tiba minta disyahadatkan ya Bang Juma ya. Iya. Ada hikmah gitu. Mungkin Ya, ada saran-saran yang lain ya. Syarat-syaratnya silakan Bang Andi. Ya silakan Kanda, ada yang mau dikasih masukan? Ya. Ke sahabat kita ini. Saya nggak bisa berkata apa-apa ini Bang. Saya merinding ini mendengarnya. Mudah-mudahan saudara kita yang baru ini menjadi Islam yang taat dan juga menjadi Islam yang beristiqomah dalam ibadah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang jelas adalah segala dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan amal baiknya terbawa sampai saat ini. Jadi Abang paling bahagia di hari ini begitu. Dosa-dosa Abang itu dihapus sudah begitu. Kami sebenarnya cemburu loh sama Abang. Abang nggak punya dosa sampai detik ini Abang cuma ya. Itu Bang yang saya tanya tadi Bang. Saya pun iri Bang dengan orang mualaf ini Bang. Karena bagaimanapun besar dosanya langsung dihapus Bang. Sementara kita yang terlahir dari bayi itu muslim, berjibun namanya dosa Bang. Gitu. Dan saya minta doanya Bang kepada sahabat kita ini, saudara kita yang baru. Karena Bang user tadi nggak mau memperdengarkan namanya begitu ya. Kemungkinan masih ada kendala-kendala keluarga. Bang user memang asli sana ya Bang, nggak usah sebut kampungnya. Asli sana ya Bang. Memang terlahir dari Kristen ya Bang. Masya Allah. Belum bisa berkata-kata. Iya. Bang Neplos, ada disampaikan Bang Neplos. Ini adalah awal dari perjalanan yang sebenarnya ya. Perhatikan dalam hal ini, berarti kita sudah berada dalam perjalanan yang sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana semua perbuatan itu akan diperhitungkan baik dan buruknya. Kan begitu. Tidak ada satu, itu suara siapa?
Diskusi lagi lah. Yang sama lah. Kamu ini apa yang diskusi lagi? Pak Munir, Pak Munir, Pak Munir. Iya. Tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan jaminan terhadap apa yang akan terjadi di masa mendatang, tetapi justru yang menjamin itu adalah hanya Allah satu-satunya. Itu yang pertama dulu ya. Kita tidak tahu bahwa apakah hari ini kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau jangan-jangan di masa mendatang kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu sifat Allah adalah menghinakan dan memuliakan. Khafidun, membolak-balikkan hati. Ya, Maha membolak-balikkan hati juga ya. Ya, membolak-balikkan hati, lalu kemudian rafidul, yaitu meninggikan ataupun memuliakan orang. Allah menyesatkan siapa saja yang dia kehendaki, dan Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dia kehendaki. Kita dalam hal ini akan kembali kepada Allah dengan membawa pertanggungjawaban kita masing-masing. Kan itu harus dicatat. Dan buku petunjuknya sudah Allah berikan, yaitu Al-Quran dan Hadis. Dan setiap manusia itu akan membaca petunjuk itu. Silakan dibaca petunjuk itu supaya kita tahu nanti bahwa jalan yang kita tempuh adalah jalan yang sebenarnya. Kan begitu. Jadi ini adalah awal dari perjalanan yang sebenarnya. Akan ada lagi nanti perjalanan-perjalanan yang lain yang kita nanti bersama-sama akan melaluinya. Pada saat di dunia kita sudah selesai, mungkin kita sudah selesai, tetapi akan ada perjalanan selanjutnya, itu perjalanan di yaumil akhir atau yaumul hisab. Dan di situ semua manusia hanya memikirkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena saking besarnya kebesaran Allah itu untuk menunjukkan di hadapan makhluknya bahwa apa yang telah Allah firmankan atau apa yang pernah Allah beritakan itu benar, gitu ya. Itu betul benar. Jadi kalau sudah masuk kepala harus masuk badan. Artinya apa? Kalau sudah masuk Islam maka harus menjalankan apa yang sudah diperintahkan di dalam Islam, dan itu bisa diawali. Jangan tunggu pintar dulu baru beribadah, tetapi beribadahlah sampai pintar. Celakanya adalah kalau kita menunggu kita dulu berilmu baru kita beribadah. Contoh, misalnya kalau ada nanti suatu saat orang berkata, kamu sholat tapi kamu nggak tahu artinya apa, bacaannya apa. Itu sama dengan berarti kita harus tahu dulu arti bacanya baru sholat. Itu salah. Sholat dulu sampai pintar, bukan pintar dulu baru sholat, tapi sholat dulu sampai pintar. Kan begitu. Artinya memang. Amin. Betul, iya. Jadi mudah-mudahan. Boleh lanjut bertanya? Bentar dulu bang, belum kelar. Jadi mudah-mudahan kita saling mendoakan saja, ini juga mendoakan, jangan henti-hentinya lah ya menuntut ilmu dalam hal ini, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan Islam, dan begitu ya, terus belajar saja. Alhamdulillah saya bersyukur sama Allah Ta'ala telah diberikan waktu untuk menyaksikan hal yang mulia ini, begitu. Silahkanlah, itu aja mungkin. Terima kasih. Yang jelas. Boleh lanjut bertanya Bang Juma? Bentar dulu Bang. Yang jelas saudara kita bertambah hari ini. Saran kami adalah jangan mempermainkan syahadat itu. Jangan segan-segan bertanya apabila tidak tahu. Yang jelas, yang paling jelas adalah harus mandi wajib dulu. Segera laksanakan perintah rukun Islam itu. Ya, sholat. Betul. Puasa, zakat, betul. Seterusnya begitu. Dan izin boleh mandi. Ya. Satu hal yang mau saya tekankan kepada teman-teman, perhatikan ya teman-teman semua. Seandainya syahadat ini benar, maka kecelakaan besar bagi kita menganggap bahwa ini adalah hal yang main-main. Seandainya syahadat ini benar di hadapan Allah Ta'ala dan Allah memuliakan orang ini, maka kecelakaan besar bagi kita yang menganggap bahwa ini adalah permainan. Artinya adab kita di hadapan Allah Ta'ala, terlepas itu benar atau salah, tetapi kita secara beradab, kita bukan orang-orang yang melampaui batas. Hanya Allah yang mengetahui itu. Maka pilihan kita adalah hanya bersyukur saja. Bersyukur saja.
penilaian itu bisa kita hadirkan, kemungkinan apapun bisa kita hadirkan. Tapi dalam hal ini saya takut ada kecelakaan yang paling besar di hadapan Allah. Kenapa? Karena Allah menjadikan peristiwa ini bisa saja benar. Seandainya benar, lalu kemudian saya membuat satu kemungkinan bahwa ini permainan, maka saya adalah orang yang celaka, betul-betul celaka di hadapan Allah. Bagaimana mungkin Allah memuliakan kejadian ini, tetapi kita justru mencurigai Allah Subhanahu Wa Taala? Maka ini bentuk adab kita, tetap kita bersyukur sama Allah Taala bahwa ini terjadi. Sudah selesai, khalas. Ya, itu saja. Jadi saya terusin dikit ya Bang, bahwa jangan sungkan-sungkan, jangan malu bersinergi dengan kami. Kami semua saudara kamu yang baru. Itu satu. Jangan bersolo karir. Apapun yang Anda nggak tahu, tanyakan kepada lingkungan Anda. Kalau nggak segan-segan, bentar dulu Bang. Nanti minta nomornya Bang Juma, nomor kami semua di sini. Apapun itu gitu loh. Yang jelas memulai ini harus mandi wajib. Terus kedua ya kalau belum disunat harus segera disunat Bang. Itu wajib untuk laki-laki. Kira-kira begitu. Identitasnya Bang Endi, identitas untuk pengurusan identitasnya Bang. Ya itu juga. Kedua adalah segera kalau ada masjid dekat sana ya minta aja. Kalau bisa disaksikan oleh orang banyak supaya nanti kalau Anda masuk masjid nggak dicurigai lagi gitu. Terus kedua ya kalau bisa ada waktu ada keduk capil merubah identitas. Itu sih saran kami. Karena nggak menutup kemungkinan kalau ajal kita Anda meninggal nanti terus KTP Abang masih Kristen, keluarga Anda nanti menguburkan secara Kristen loh. Itu loh Bang. Itu yang perlu diperhatikan. Sekali lagi jangan segan-segan hubungi kami apabila ada apapun itu. Udah, maaf Bang, saya mau nanya serius nih. Udah disunat Bang? Setelah jam-jam sudah sih Bang. Teman yang ini. Ya? Sudah Bang. Alhamdulillah. Ya, harus mandi secepatnya ya Bang, mandi wajib ya. Iya, karena dulu tanya teman muslim katanya harus disunat, itu saya langsung itu. Mantap, sudahlah. Apalagi langkah-langkahnya Bang Juma? Iya, ini belajar ngaji, belajar sholat, dekatkan diri kepada teman-teman muslim yang taat ibadah. Jangan jauh dari masjid, sering-sering ke masjid ibadah, sholat. Dan betul kata Bang Handi, kalau misalnya nanti saudara kita ini butuh sesuatu, jangan sungkan-sungkan. Nomor HP saya ada di channel Zulkifli M. Abbas Official. Silakan kontak di sana. Sekira gitu ya, cukup teman-teman kita ya. Jadi benar yang dikatakan Adinda Neplos tadi bahwa kita jauhkan suuzon. Kalaupun misalnya beliau hanya bercanda atau memframing, itu urusan dia dengan Allah. Itu bukan hak kita untuk kemudian menghakimi. Kita hanya sekedar memfasilitasi. Kalaupun misalnya terjadi seperti hal-hal yang kemarin ternyata hanya pura-pura, itu urusannya dengan Allah. Nanti oknum-oknum yang seperti itulah yang akan mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan Allah. Tidak ada yang bisa lolos dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Bang Yusar, kenapa? Bang Yusar, tadi kenapa Anda menangis bahagia apa seperti apa? Ada yang apa yang dirasakan, Bang? Ada yang ingat masa lalu seperti apa, Bang Yusar? Berbagi dong sama kita. Ya, maksudnya pelong saja selama ini yang saya pendam sudah ini semua. Iya, artinya Anda sekarang terikat dengan syariat-syariat Islam, abangku, ya. Tidak lagi seperti dulu bebas untuk tidak menyembah kepada Allah. Tapi surat-surat pendek udah bisa ya, Bang? Surat-surat pendek. Iya, belum ini sih Bang, karena teman ajari cuma sedikit-sedikit. Kebetulan teman juga banyak muslim, saya ini teman-teman yang muslim yang anjurkan sunat juga teman-teman muslim gitu.
Abang asli sana apa? Dari Jawa? Iya, Bang. Asli sana ya. Masya Allah. Nanti kalau mau belajar-belajar lewat YouTube, ini saran dari saya pribadi, nanti silakan teman-teman guru yang lain. Saran saya pribadi, kalau mau belajar-belajar dari YouTube soal-soal agama itu, ada 2 tokoh yang menurut saya itu sangat-sangat kredibel menjelaskan tentang Islam. 2 tokoh saja. Jadi jangan terlalu banyak guru begitu ya. Jangan terlalu banyak dipikirkan dulu faham yang mana, faham ini, itu A, B, C, dan D. 2 saja, kalau saran saya pribadi, 2 saja. Pertama Ustadz Adi Hidayat, yang kedua Ustadz Abdul Somad. 2 aja. Setuju. Ya. Setuju, sepakat. Mantap, Ya. mantap. Yang lain di skip dulu. 2 itu aja kalau mau tanya-tanya tentang Islam. Silakan lihat ceramah-ceramah 2 tokoh yang memang betul-betul kredibel keilmuannya. Itu mungkin barangkali. Iya, setuju. Kalau saya pribadi, saya berhunuzon kepada Bang Usar ini, bersangka baik. Jadi sebelum saya turun, saya minta doanya semoga kita di atas ini diberikan kesehatan dan juga iman bertambah dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Tolong Bang, kami didoakan Bang. Nggak bisa, Bang. Saya mau bertanya dulu. Mau Pakai bertanya bahasa dulu buat Indonesia, Bang Bang. Jawab. Tak dulu Bang Karim. Belum bisa berdoa. Iya. Iya. Bang Juma, saya mau bertanya dulu. Pak Karim nafsu banget sih Pak Karim. Ya teman-teman, kalau Gus Bah itu sudah filsafat teman-teman. Saya tahu keilmuan beliau, tapi dia sudah itu udah tingkat tinggi banget. Nah makanya saya anjurkan tadi 2. Iya, udah tinggi banget. Itu hafiz Quran ya. Kita tahu lah Gus Bah itu jangan-jangan waliullah itu. Cuman itu udah kajiannya udah kelasnya udah beda itu. Janganlah. Gitu. Kawan-kawan boleh bantu saya mau bertanya sebentar saja. Ini Pak Karim, ini Pak Karim, silakan Pak. Silakan Pak. Kesini Ini Bang Juma, ini sesinya lain. tanya. Iya. Silakan Bang, silakan. Iya, apa tanggung jawab kita orang yang menuntun orang kafir atau orang-orang yang di luar Islam itu untuk bersyahadat. Kan misalnya ada orang ingin saya tuntun bersyahadat, apa tanggung jawab saya? Mana ya? Maksudnya apa sih? Ya, jadi kan ada seruannya itu Bang. Seruannya kan jelas tuh. Agar kita kemudian menyuruh manusia kepada jalan yang benar. Kan itu. Ya, itu kan seruan Tuhan itu. Seruan Allah untuk kita perintahkan dalam surah Al-Quran. Dalam surah An-Nahl ayat 125 kalau nggak keliru. Itu maksudnya batasannya kalau seandainya orang itu dia ternyata tidak dituntun sampai di mana kita punya tanggung jawab. Seandainya dia kembali lagi kafir atau kita tidak mengajari dia, itu bukan tanggung jawab kita. Kalau kita tidak mengajari dia sampai dia menjadi Islam yang baik. Jadi perumpamaan orang-orang mu'alaf itu seperti bayi. Bagaimana bayi yang lahir dalam keadaan Islam, dalam keadaan Muslim, ketika kemudian mereka tidak dibimbing, bisa jadi mereka menjadi kafir. Begitulah juga teman-teman kita yang mu'alaf. Hanya perlakuannya itu beda. Kalau anak bayi yang baru lahir, suci bersih, laksana kertas tanpa noda. Begitu juga orang non-muslim yang mu'alaf, itu suci bersih tanpa noda. Perbedaannya, bayi kudu harus dituntun dari nol. Kalau orang dewasa itu ketika dia muslim berarti dia sudah menyadari Islam itu agama benar. Karena menyadari Islam itu agama benar berarti dia diarahkan oleh pikirannya sendiri untuk tunduk kepada perintah-perintah atau syariat-syariat dalam Islam. Dengan demikian, dengan sendirinya orang yang betul-betul bersyahadat akan belajar dengan baik. Namun tugas kita kemudian bukan hanya yang mensyahadatkan, tapi tugas kita sebagai seorang muslim semuanya. Makanya ada lembaga-lembaga mu'alaf, ada yayasan-yayasan mu'alaf. Itulah fungsinya kita. Bagi kita yang tidak bisa terjun langsung membina mu'alaf, cukup mendukung yayasan-yayasan ini untuk mengembangkan sayapnya di dalam membina para mu'alaf. Jangan justru dianggap yayasan mu'alaf ini adalah Berarti beban. orang awam seperti saya, kalau ada
kalau ada kawan yang mau bersyahadat, saya ini awam tidak bisa tuntun bagaimana tanggapan Pak Juma kalau misalnya ada kawan saya mau saya syahadatkan. Disyahadatkan Sebatas aja. tanggung jawab saya. Disyahadatkan aja, dibimbing aja bersyahadat. Habis itu diarahkan kemudian untuk belajar kepada guru yang memang memiliki keilmuan yang bersanad. Dalam arti kata mereka memang memiliki ilmu minimal bisa dipertanggungjawabkan. Mengajari mereka ngaji, mengajari mereka sholat, mengajari mereka dasar-dasar Islam itu sendiri. Dan itu bukan cuma tanggung jawab yang mensyahadatkan, tapi tanggung jawab kita semua. Makanya Islam itu ibarat satu tubuh. Seperti itu, Bang. Kalau sekiranya user ini, Bang, ada di Jakarta, saya langsung samperin beliau. Kalau bisa minta nginap di sini seperti kejadian lalu-lalu. Satu lagi Bang Juma katanya. Sebentar, Bang. Satu lagi. Setiap ada Kalau orang seandainya yang ada ini orang Pak yang Karim, dia ada orang belajar ya. sendiri terus kemudian dia bersaksi sendiri, Ya Itu salah. sah, tetap sah, tetap sah. Masuk ke kamar, kunci ya, kamar. dia belajar sendiri, lalu dia paham, lalu dia berilmu, lalu dia bersyahadat sendiri, bersaksi sendiri. Sendiri nggak bisa, belajar sendiri nggak bisa. Ya. Kalau belajar sendiri nggak bisa. Nggak bisa. Kecuali kalau misalnya dia belajar Al-Quran, belajar kaidah-kaidah umum itu bisa. Tapi kalau dia mau melakukan ibadah prosesi sendiri dengan cara dia sendiri itu nggak boleh. Jadi harus berjamaah. Ntar nggak bersanad lagi. Iya. Oke, lanjut kawan-kawan, lanjut. Nggak bisa. Ya. Izin ya, kalau seandainya ini Pak Yusr ada di Jakarta, saya akan jemput beliau nginap di sini seperti yang lalu-lalu. Kalau ada orang di Jakarta bersyahadat, langsung saya ketemu nginap di sini, saya bimbing dia. Belum disunat, saya akan antar ke rumah sunat. Saya perkenalkan kembali ke kedua orang tuanya. Kami ini yayasan, Bang. Di samping Makassar Mualaf Center MMCI Makassar Mualaf Center Indonesia, ada juga Yayasan Jojaidin Cakrawala Cemerlang. Baju mau ada semua di dalamnya. Kita ini pembina mualaf, Bang. Itu kira-kira ya. Bang Yusr, kalau ada apa-apa hubungi kami. Jangan segan-segan bersinergi dengan kami. Ya, Bang Yusr, kenapa? Nanti kalau ini saya ke situ. Silakan, Bang. Saya tunggu, Bang. Kalau anak di Jakarta saya, Bang. Oh, di Jakarta, Pak. Iya. Ke Makassar juga boleh. Makassar Saya ada juga di boleh. Makassar. Kalimantan juga boleh, monggo. Minta kontak WA-nya Bang Andi. Ya. Nomor saya ada nomornya Bang Juma ada di Zulkifli M. Abbas di YouTube ada. Nomor saya juga ada di Handis Lebes Channel. Nomor saya ada di sana, Bang. Buka YouTube sejenak. Iya. Ada nomor saya di sana. Iya. Yang jelas Abang jangan bersolo karir. Ada sesuatu yang meragukan, bertanyalah. Selama ini teman yang ngajari ya, Pak. Salam buat temennya ya, Bang. Ya. Siapa ada yang ini yang mau hitam putih nih? Siapa nama teman Abang yang paling dekat dengan Abang yang paling berkesan sehingga Anda bersyahadat? Siapa namanya, Bang? Iqbal. Kalau Iqbal ada mendengarkan di sini, apa yang Anda mau katakan sama Iqbal? Terima kasih banyak selama ini. Masuk. Telah mengajari sedikit tapi bisa ini. Mudah-mudahan Iya, saudara enggak Iqbal malas. mendengarkan ya. Ini soalnya live di YouTube, Bang, live di YouTube. Terus ini tidak akan pernah hilang karena sudah masuk ke dalam YouTube. Itu ya. Jadi Anda boleh nonton kembali nanti baik di Zulkifli M. Abbas maupun di channel Handis Lebes Channel ada di YouTube. Jadi teman-teman, mudah-mudahan suatu saat Iqbal mendengarkan ini, inilah sahabatmu sudah bersahadat. Kedua, Bang, apa yang ingin Anda katakan kepada kedua orang tua, Bang? Belum ini, Bang. Dalam hati aja, Bang. Maksudnya ungkapkan aja, Bang. Semoga saja orang tua Abang bisa seperti Abang kan gitu. Itu intinya. Iya, belum bisa ini, Pak. Cuman nanti mungkin kasih taunya pelan-pelan apa. Oke.
Baru abang dalam satu keluarga, baru abang yang memeluk Islam ya? Iya. Yang paling berkesan apa bang? Kenapa? Ini belum ditanya tadi. Kenapa bang? Ya secara ndak ini tiap hari kalau dia ke masjid saya ikut saja, Pak. Oh. Dan dia cuma ikut gerakannya gini saja, ikut saja. Dan ada kenyamanan gitu, Pak. Jadi selama ini sudah ikut-ikut ke masjid gitu ya bang ya? Iya. Tapi kenapa baru saat ini bang ingin mengikrarkan syahadat? Ini di media sosial loh bang, ini didengar jutaan orang loh. Enggak apa-apa. Sudah lama sebetulnya Pak. Cuman baru kali ini bisa masuk. Sudah ada 1 bulan yang lalu ikuti, cuman baru kali ini bisa masuk. Ada yang ingin disampaikan ke Bang Juma bang? Silakan. Terima kasih banyak saja. Sama-sama. Bimbingannya. Mohon bimbingannya saja. Iya, kalau butuh nomor HP saya, ada apa-apa di channel Zulkifli Mabas Official, itu nomor saya pribadi. Oke, dan pesan kita habis ini saudara belajar ya, belajar perdalam lagi ilmu Islamnya kepada saudara Iqbal agar dibimbing lebih baik lagi, utamanya cara-cara sholat gitu. Habis ini besok ya silakan, atau hari malam ini masih bisa, silakan Anda bersihkan diri Anda, kemudian Malam di sini Bang, sudah 1:30 ya Bang. Oh iya. 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 Baik, cukup. Iya Bang Handi. Ya cukup. Bang Juma lah yang tutup. Oke, sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, ke session berikutnya, kita tutup dulu sesi ini. Alhamdulillah, meskipun dari tadi kita ada polemik yang terjadi, ada riak dalam diskusi, itu biasa ya. Yang terpenting pesan saya, teman-teman Kristen kalau naik di komal-komal jangan ngancam-ngancam, jangan bawa-bawa suku. Mari diskusi, kita boleh gontok-gontokan, tapi jangan sampai mencederai persatuan dan kesatuan bangsa kita ini. Ingat, kita beragama untuk saling menyayangi, kita beragama untuk memamerkan bahwa agama kita baik, bukan justru sebaliknya. Jika kami Muslim ini ada salah, ada keliru, ada khilaf di dalam penyampaian, ditegur, disampaikan, diingatkan. Begitu juga sebaliknya. Kami juga akan selalu memberikan masukan-masukan yang positif. Kepada teman-teman Oten, sekali lagi saya katakan, tidak usah sok jagoan bawa-bawa suku, karena belum tentu juga suku yang Anda bawa itu mendukung Anda. Jangan kemudian Anda merasa hebat dengan membawa sebuah suku, karena belum tentu juga agama Anda yang mayoritas pada suku tersebut. Ingat, umat Islam itu ada di mana saja, dan umat Islam itu adalah persatuan yang sangat kuat. Mereka laksana satu tubuh. Ketika satu tubuh yang tersakiti, maka tubuh yang lain pun akan merasakan. Ini saya diancam kayak begini, ini udah banyak kali yang kemudian WA saya, jangan khawatir, kalau perlu saya kirim, Anda mau yang berpangkat apa untuk mendampingi abang, untuk menjaga abang dan anak-anak. Jadi nggak perlu ngancam-ngancam kayak begitu, karena dengan mengancam kayak begitu itu malah merendahkan golongan Anda dan bahkan merendahkan diri Anda sendiri. Santai saja, kalau mau ketemu dengan Bang Suma silakan aja ke Makassar, kita bicara baik-baik, kita ngobrol baik-baik. Tidak perlu kemudian Anda panas, ya, nggak perlu kemudian Anda stres, karena yang kami sampaikan itu adalah kebenaran, bukan sesuatu yang kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan. Untuk itu, sekali lagi, mari kita mempererat persaudaraan sebangsa dan setanah air. Meskipun kita beda keyakinan, tetapi kita punya kewajiban, yaitu mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Jangan hal yang positif ini dialog lintas agama Anda merubah menjadi ladang maki-makian, ladang saling membenci satu sama lain. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri mewakili teman-teman sekalian yang ada.
yang channel-channel yang berafiliasi dengan Komal 400. Salam satu Tuhan, salam tauhid, subhanakallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Live YouTube kita tutup dulu teman-teman. Sampai jumpa lagi nanti sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.